saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber yang akan menyampaikan materi di sesi 1, 2, dan 3 di bulan ini. Beliau adalah Bapak Dr. Adi Budiarso, FCPA. Beliau saat ini bekerja sebagai Head of the Center of Financial Sector Policy, FPA, di Kementerian Keuangan sejak tahun 2020. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Deputy of MOF Financial Stability Board sejak 2020 dan juga memiliki riwayat Co-Chair of G20 Global Partnership Financial Inclusion sejak 2020. Kemudian juga Chairman CPA Australia Advisory Committee Indonesia sejak 2019 sampai 2022, dan juga Commissioner of PT Sukovindo sejak Desember 2021. Beliau juga menamatkan studi terakhir dari Harvard School Public Policy dengan peminatan Executive Education on Climate Change and Energy Policy di tahun 2019. Dan beliau juga memiliki objektif untuk memberikan aspirasi pemimpinan yang efektif secara internasional maupun juga menginspirasi dalam hal kebijakan fiskal dan juga secara kredibilitas untuk di sektor keuangan. Langsung saja kepada Bapak Adi Budiarso dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Agnes untuk perkenalan yang baik sekali. Eh, Pendeta Gula, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, terima kasih untuk eh, pertemuan kita ya pada malam hari ini. Saya diminta untuk menyampaikan 3 materi, dan sebelum kita membahas bersama, mari kita berdoa. Karena apa? Karena materi ini cukup berat ya. Saya yang tidak sempurna diminta untuk menyampaikan tentang authentic branding leadership-nya Tuhan Yesus. Nah, tujuan yang ingin saya coba sama-sama kita doakan adalah 3 hal. Saya ingin kita menemukan greatness ya di dalam kehidupan kita masing-masing. Lalu yang kedua, saya ingin kita bisa mengalahkan mediocrity ya di dalam diri kita. Ya, kita cenderung lemah dan mediocre ya, tapi Tuhan ingin kita menjadi kepala ya dan bukan jadi ekor. Dan terakhir tentunya saya ingin kita menjadi lebih baik setiap hari ya. A better version is expected ya from you. Mari kita satu dalam doa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sehingga bersama-sama boleh hadir di Zoom ini. Tuhan ajar kami tidak hanya mendengar, tapi kami juga memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, dan ajar kami Tuhan menemukan greatness dari pilihan Tuhan bagi kehidupan kami, dan kami boleh menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu mengalahkan mediocrity di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh muncul from a spark to a flame demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Materi saya sudah share ya. Jadi saya ada sekitar 24 slide yang saya coba selesaikan semoga dalam setengah jam saja. Kemudian nanti kita bisa diskusi ya. Tadi tujuannya sudah saya sampaikan. Materi ini saya berikan judul Authentic Branding Leadership ya. Tadi ada beberapa pelatihan yang saya ikuti terkait dengan executive leadership yang saya belum sampaikan. Jadi saya adalah penerima Australian Leadership Award ya di tahun 2009 sampai 2013, dan terakhir juga kursus saya itu terkait authentic leadership di London ya. Jadi ini sudah sempat saya share juga bahwasanya ternyata kok Tuhan mempercayakan sebuah tanggung jawab bagi saya di pekerjaan di kantor, di sektor keuangan, Kementerian Keuangan, tapi juga ternyata Tuhan juga mengharapkan kita semua bersama ya mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi upaya pemerintah dan swasta, dan kita semua untuk berjuang ya melawan inequality dan menghasilkan kebahagiaan atau prosperity bagi bangsa Indonesia. Nah, saya ingin belajar bersama-sama dengan kita semua untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan ya dalam khususnya Injil terkait dengan keadilan dan kesejahteraan ini ya. Mungkin singkatannya saya pakai AB juga ya, keadilan, adil,
dan bahagia ya. Jadi bagaimana kita supaya bisa adil dan bahagia. Nah, tentunya ini akan tidak hanya terkait dengan bangsa negara, tapi akan bersangkut paut dengan individu, dengan kita semua. Jadi mari kita bersama-sama buka hati pikiran kita, Tuhan punya kehendak yang luar biasa bagi diri Anda masing-masing dan bagi saya. Makanya di bawah saya kasih judul A Better You is Yet to Come. Jadi kita diminta untuk mengalahkan mediocrity di dalam hidup kita dan menemukan greatness ya, kehendak Tuhan bagi kita semua sehingga kita bisa unleash ya your highest potential khususnya leadership untuk kerajaan Allah. Next slide. Nah, slide ini adalah tentang agenda kita ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita ada 3. Saya pada hari ini akan jelaskan tentang apa sih a better leadership theory ya. Saya temukan bersama-sama juga dengan kita ya. Saya rasa adalah authentic branding leadership. Ini adalah teori terkini bagaimana kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, tadi sudah disampaikan juga Agnes bahwa di mana ada kekudusan, keadilan dan kebenaran, di sana ada damai sejahtera. Itu ada ayatnya, nanti kita akan bahas bersama. Dan bagaimana kita belajar dari ajaran Tuhan Yesus ya, yang adalah kasih, kasih yang tanpa syarat, bagaimana kasih tanpa syarat ini bisa mewujud dalam kehidupan kita. Lalu pertemuan kedua dan ketiga, kita akan mencoba mengenalkan prinsip atau konsep coaching dan mentoring ya. Saya ada 2 materi, nanti kita akan coba bahas bersama. Apa yang kita kenalkan nanti adalah authentic branding leadership atau leadership signature, yang mestinya setiap anak Tuhan juga bisa membuatnya, menyusunnya, sebagaimana kita belajar dari bagaimana Tuhan Yesus kita pelajari memiliki authentic branding leadership juga. Dan pertemuan ketiga nanti saya ingin kita bisa praktik, Bapak Ibu dan saudara sekalian bersama saya. Nanti kita coba praktik bahwa masing-masing di kita ya itu bisa menjadi coach bagi yang lain ya. Oleh karena itu nanti 2 topik terkait leadership signature dan juga vision and capacity gap itu akan menjadi bahan untuk diskusi bersama bagaimana kita bisa menemukan greatness di diri kita masing-masing, memandu orang lain untuk mengatasi mediocrity, dan bagaimana kita bisa emerge ya menjadi flame ya, menjadi terang bagi kerajaan Allah. Nah, di pertemuan pertama ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mungkin singkat saja saya ingin ada 2 volunteer untuk memilih bagi saya di lukisan yang akan saya tampilkan, mana di antara gambar ini yang mencerminkan kebahagiaan atau damai sejahtera. Ya, next di slide berikutnya. Ada 2 volunteer bagi teman-teman, boleh silakan. Mana yang kira-kira mencerminkan kebahagiaan buat kita, ya, damai sejahtera buat kita semua, dan alasannya apa? Ya, silakan. Yang Ada yang sebelah usul? kanan katanya Pak. Ya, silakan Pak. Apa Yang alasannya? alasannya eh, kita lihat peace and in order. Kalau yang sebelah kiri itu kelihatannya chaos. Oke, kiri ruwet gitu ya. Oh, Sebelah kanan yes. cool, calm gitu Pak ya. Oh, bagus Iya. sekali. Terima kasih Pak Teguh ya. Oke, saya minta 1 volunteer yang lain. Nggak apa-apa, sama yang kanan juga, tapi dengan alasan berbeda, barangkali silakan. Ada? Silakan kakak-kakak, abang, rekan-rekan lainnya. Ya, silakan Bu. Mungkin ini warnanya ya, tanda-tanda gitu ya. Tanda-tanda itu, ya, dari ini ya. Suaranya belum terdengar ya, agak pecah sedikit Bu. Boleh diperjelas? Yang kiri atau yang kanan Bu? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Mungkin Mbak Agnes bisa menunjuk ibu-ibu yang lain barangkali yang mau memilih, biar ada perwakilan, satu bapak-bapak, satu perempuan.
Silakan. Pak, saya boleh Boleh. nggak, Pak? Oh, boleh, silakan. Silakan, silakan. Em, ya, aku kalau nggak bisa video boleh nggak, Kak? Pak, oh lagi. Ya, Iya, nggak apa-apa, Wilorik. Kalau aku sih di kanan ya, aku bisa melihat atau menerjemahkan kenapa itu justru lebih mencerminkan damai sejahtera. Aku melihat itu kan indah banget ya, gunung sama lautnya, sama pohonnya. Yang aku lihat itu kehadiran Allah kayak gitu, keindahan Allah Sang Pencipta kayak gitu. Jadi di tengah-tengah suntuknya pekerjaan kayak gitu, beratnya pekerjaan, ketika melihat dua gambar ini tuh, gambar yang kanan itu justru menunjukkan kedamaian karena sosok Allah yang menunjukkan kehadirannya kayak gitu. Kayak ini loh aku hadir, lihatlah aku betapa indahnya aku menciptakan alam kayak gitu. Sedangkan yang di kiri ini um, justru aku bingung, ini ada air, ada kayak berantakan kayak gitu. Justru kalau yang di kanan ini melihatnya dari sisi, iya ya, ada Allah yang menciptakan yang begitu indah ya, sehingga bisa menghibur ketika aku sedang berat kayak gitu, sedang apa ya, capek kayak gitu. Itu yang justru membuat uh, damai sejahtera, sejahtera kayak gitu, Pak. Ah. terima kasih Pak Wilorik. Saya rasa cukup ya, dua, atau ada yang satu lagi nggak yang mau milih? Saya, eh, menurut saya ada begitu banyak pandangan tentunya ya. Tapi mari kita coba lihat ya secara detail. Sebelah kanan lukisannya kelihatannya so far baik-baik semua ya, kalem, tenang begitu ya. Nah, yang ingin saya tunjukkan sebenarnya adalah yang sebelah kiri. Coba perhatikan lebih detail di sebelah kiri. Itu kan ada air terjun ya, betul ya. Itu messy ya. Jadi artinya eh, riuh, rendah gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah cermati, di tengah-tengah atau di bawah itu ada gambar burung, benar nggak? Ini nih, ada burung. Kelihatan nggak, Agnes? Iya kan? Iya. Ada burung. Dan burung itu bersarang di situ dan dengan tenangnya dia tidak menghiraukan riuh rendah suara di luar ya, dan bahkan gemuruhnya dan bahkan kacaunya gambar itu ya, betul nggak? Nah, ini yang ingin saya kenalkan, serenity mindset. Serenity mindset itu adalah calmness ya, ketenangan dalam diri, ketenangan dalam pikiran ya, dan tentunya ini karena dia percaya dia aman gitu di dalam sarangnya itu. Nih, di sarangnya yang di tengah-tengah air terjun. Dan itulah damai sejahtera ya yang ingin kita pelajari malam hari ini. Jadi nggak ada jawaban yang salah, yang kanan juga bisa saja mencerminkan itu. Tapi ada satu yang unik yang di sebelah kiri yang perlu kita temukan sama-sama ya. Jadi kita udah coba mengenalkan sesuatu yang baru ya bagi kita untuk yang namanya serenity mindset ya, sebuah pola pikir eh, damai sejahtera. Next slide. Nah, saya ingin coba melihatkan pada kita semua problem utama Indonesia saat ini ya. Jadi sebagaimana juga ditegaskan oleh Presiden Prabowo dan juga di dalam apa namanya beberapa pakar ya, baik di sektor publik maupun di swasta. Dua indeks ini, indeks Gini Indonesia yang mencerminkan ketimpangan ya di dalam kesejahteraan ekonomi. Itu adalah di Maret 2024 lalu ada 0,374. Angka ini adalah angka yang terendah dari sejak Maret 2022 ya. Dan kalau dilihat indeksnya ada 10 provinsi dengan ketimpangan kekayaan tertinggi, itu bahkan juga terjadi di DKI Jakarta, di DI Yogyakarta, Jawa Barat ya. Dan tentunya Papua Gorontalo ya kita maklumi. Tapi di kota-kota besar pun ternyata ada ketimpangan ya. Bahkan itu ada juga di Amerika, di Singapura ada ketimpangan itu. Sehingga kadang-kadang kita bertanya ya, ketimpangan ekonomi di berbagai daerah bahkan di dunia itu why ya. Adilkah Tuhan ya, atau
bagaimana ya pernyataan kita atau sikap kita terhadap hal itu. Nah, itu memang menjadi PR bagi Indonesia. Tapi bagi kita semua, saya rasa anak Tuhan, ini menjadi bagian dalam pemikiran kita, ya, ketimpangan yang masih saja terjadi, dan kita lihat di sekeliling kita. Apakah kita juga termasuk negara yang bahagia? Nah, kalau kita lihat dari kedalaman sektor keuangan atau tabungan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, kita coba dilihat atau kita coba melihat dari tabungan di perbankan, di pasar saham, pasar modal kita, ya obligasi, di asuransi dan pensiun, dan bahkan di aset di sektor keuangan lainnya. Sektor keuangan kita pun masih mengalami struggle, ya, artinya mengalami dangkalnya, ya, dangkalnya aset kumulasi tabungan kita. Artinya kalau kita bandingkan dengan Malaysia, even Singapura masih jauh, ya. Tabungan asuransi pensiun mereka bisa sampai 50, bahkan kalau di total dengan asuransi dan pensiun itu sudah sampai 80 di Malaysia persen dari GDP-nya, ya. Nah, ini yang mengakibatkan masyarakat kita ternyata juga masih punya concern, ya, punya problem, ya. Kita masih hidup di bawah garis kemiskinan atau rata-rata kesejahteraan kalau dilihat dari tabungan, karena kita rata-rata hanya menabung 3% dari take home pay, ya. Masyarakat negara maju seperti Malaysia bahkan Singapura itu bahkan sudah bisa menabung di atas 15-20% dari take home pay setiap bulan. Ini tantangan kita. Dan ternyata kalau tabungannya meningkat, ya mereka pasar modal dan kapitalisasi di perbankannya pun meningkat. Seperti Malaysia sudah bisa sampai hampir 200% dari GDP, Singapura bahkan bisa sampai 507% dari GDP-nya. Nah, ini dari aspek keuangan, ya. Jadi bahagia kayaknya Indonesia masih jauh, ya, dari bahagia. Kita menuju GDP kita menuju ke 9 triliun US dollar di 2045, berarti Indonesia menuju negara maju. Tapi PR kita untuk tabungan, ya, di asuransi pensiun, di pasar modal dan perbankan kita masih menjadi kendala. Nah, apa kaitannya dengan leadership? Next slide. Nah, saya ingin bersama-sama bagaimana Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengatasi ketimpangan, ya, dan ketidakadilan, dan bagaimana kita bisa mendorong kesejahteraan, ya, damai sejahtera bersama Tuhan Yesus. Nah, teori leadership itu ada banyak. Saya coba sederhanakan saja. Saya ambil dari salah satu yang di internet itu dia punya 8 archetype of leaders, ya. Nah, saya ingin tambahkan satu saja yang kita coba pelajari bersama dari Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus memiliki spiritualitas, ya. Leadership yang memiliki spiritualitas kuat itu adalah Tuhan Yesus. Nah, ini akan coba saya tambahkan dari beberapa teori yang ada dan selama ini kita coba tekuni bersama. Nah, kita lihat apakah memang benar Tuhan Yesus juga menunjukkan teladan, contoh dalam beberapa archetype yang terkenal yang ada di selama ini, dan juga kita buktikan, kita gali dari Alkitab. Di slide berikutnya. Secara sederhana, kita coba lihat satu-satu, ya, karakteristiknya. Jadi ada 9. Dan 9 archetype leadership yang kita akan kenal dari Tuhan Yesus, ini juga merupakan upaya kita secara bersama-sama ingin mempelajari, ya, bagaimana Tuhan mengajar para murid untuk membangkitkan, ya, yang dari dulu miskin menjadi rasul, yang menjadi utusan Tuhan. Yang dulunya nobody menjadi somebody, dari mediocrity menjadi greatness, ya, dari penjala ikan menjadi penjala manusia untuk kerajaan Allah. Nah, saya secara sederhana punya 9, ya, tadi yang kita sudah sama-sama pelajari. Kita coba ikuti bagaimana Alkitab memandu kita untuk memahami bahwa Tuhan Yesus yang pertama itu merupakan aspirator, ya, bagi kita untuk spiritualitas leadership. Apa yang dimaksud dengan spiritualitas leadership? Secara sederhana, saya akan berikan tema namanya spiritualis, ya. Tuhan Yesus adalah spiritualis. Kenapa? Karena Tuhan Yesus dekat dengan Tuhan, bergaul dekat dengan Allah Bapa, ya. Bahkan secara sederhana, mungkin dalam konsep kepemimpinan modern, ya, dia bersedia dipimpin
dan untuk kemudian memimpin ya di dalam roh ini. Nah, Tuhan Yesus yang memiliki spiritualitas leadership itu sebagaimana juga banyak pemimpin yang lain itu memiliki visi agung ya. Visi Tuhan Yesus adalah jelas ya, menjadi Mesias ya, menjadi anak domba Allah ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga memimpin dengan misi ya, dengan spirit ya. Spiritnya secara sederhana saya ingin langsung saja saya rumuskan dari betapa kita nanti akan coba lihat di belakang ya. Gospel, glory, dan grow. Ya, kita harus bertumbuh dalam iman, dalam pembacaan kitab suci, dan kita menyampaikan gospel, pemberitaan Injil itu kepada semua makhluk, dan kita akan bersama Tuhan Yesus dimuliakan. Nah, yang kedua, ini secara singkat saja saya akan coba, nanti kita bahas bareng-bareng ke belakang. Yang kedua, peran dari Tuhan Yesus yang sangat kuat dalam leadership adalah beliau juga merupakan, saya katakan, unconditional love ambassador. Ya. Sebenarnya kata-kata ini saya mudahkan supaya kita bisa gampang menghafalnya. Otentik itu A yang pertama adalah aspirasi spiritualitas, yang kedua adalah unconditional love ambassador. Tuhan Yesus itu adalah deal maker, Bapak Ibu, saudari kasih Tuhan. Dia bersedia mengasihi tanpa syarat dan dia menantang para murid ya untuk mau menjadi seperti Tuhan Yesus, menjadi agen atau menjadi duta ya, kasih tanpa syarat itu. Caranya gimana? Tuhan membangun hubungan yang dekat dengan Bapa, kemudian Tuhan juga membangun hubungan yang dekat dengan para murid, membangun rohani yang sehat dan memberikan teladan dalam banyak hal. Yang ketiga, Tuhan Yesus itu adalah integrity holder ya. Jadi dia bersedia bekerja, melayani dan menjaga integritas, ya, mencukupkan berbagai hal kebutuhannya dengan yang ada, dan bahkan Tuhan menjadi teladan, ya, bagaimana nelayan itu bisa menjadi penjala manusia. Bagaimana Saulus, ya, penganiaya Tuhan Yesus, penganiaya pengikut Tuhan Yesus, menjadi pemberita Injil. Nah, yang berikutnya adalah the innovator, ya, the innovator. Ya. Tuhan Yesus ini memiliki ciri khas dalam pengajarannya dan juga di dalam perilaku dan tingkah lakunya dalam setiap hari. Pertama, dia mengajar secara inovatif, ya, dia menggunakan banyak perumpamaan dan sebagainya, dan dia mengajarkan bekerja secara extra miles. Ya, kalau orang nanti kita coba cek apa itu yang dimaksudkan bekerja extra miles. Ya. Demikian selanjutnya, saudara yang kasih Tuhan, yang berikutnya nanti kan saya coba sampaikan di belakangnya. Endurance itu artinya Tuhan Yesus pada saat memerankan peran sebagai Mesias, beliau bekerja dengan penuh antusias, ulet, dan kolaboratif. Ya. Dia bersedia bertahan dalam kesusahan dan dengan ketekunan, dan bahkan rela menderita demi pekabaran Injil. Ya. Kita semua memaklumi Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah mengorbankan nyawanya bagi kita. Ya. Nah, Tuhan Yesus adalah juga change catalyst, saudara kasih Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan change catalyst ini adalah beliau menjadi tokoh aktor perubahan. Ya. Sebagaimana banyak teori menyatakan di dunia ini cuma satu yang tetap, yaitu perubahan itu sendiri katanya. Jadi Tuhan Yesus bersedia mengajarkan dan menganjurkan perubahan yang mendasar dalam kehidupan setiap orang, yaitu apa? Untuk menjadi anak Tuhan, ya, menjadi umat pilihan Tuhan, ya, untuk menjadi utusan Tuhan, dan untuk diselamatkan, tentunya dari pertobatan dari dosa. Nah, berikutnya, Tuhan Yesus itu adalah juga the coach. Ya. Apa itu the coach? Itu mungkin secara sederhana, nanti akan kita bahas di pertemuan kedua dan ketiga. Coach itu adalah pelatih. Ya. Tuhan Yesus memaklumi kelemahan manusia. Ya. Manusia itu punya banyak dosa, kelemahan. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya menunjukkan bahwa beliau hadir itu berdamai dengan kegagalan manusia, ya. Bahkan untuk memastikan segala sesuatu yang kita telah rencanakan, Tuhan melatih kita untuk dari nobody menjadi somebody. Kita bersedia belajar dari kekurangan dan kegagalan, dan bahkan kita mengubah hati dahulu, ya, kemudian menjadi utusan Tuhan. Ya, Petrus itu dari yang sangat-sangat fragile, ya, hatinya, dan bahkan dia akhirnya bisa menjadi
batu karang itu ya, penjuru gereja kita. Nah, berikutnya adalah Tuhan Yesus sebagai the builder, ya. Dia adalah inisiator pelipat gandaan. Sebagaimana dimaklumi, Tuhan salah satu misinya adalah menyelamatkan umat manusia, ya, tidak hanya kaum Yahudi, tapi bahkan Yunani, bahkan seluruh penjuru dunia. Sehingga growth mindset, ya. Tuhan salah satu perintah yang sangat terkenal yang menjadi garam dan terang dunia. Apa dimaksudkan? Dunia ini gelap, Tuhan ingin kita hadir sebagai terang, ya. Terang itu tadi, ya, lagu Agnes bagus tuh tadi, dari spark to flame, ya, to a flame. Itu artinya kita menerangi, ya, dan menjadi pembangun jemaat yang semakin banyak dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan terakhir adalah Tuhan Yesus sebagai the strategist atau change manager, ya. Karena beliau adalah sangat bisa diandalkan dan menjaga kredibilitas dalam proses perubahan iman, ya, setiap orang, perubahan hidup, dan bahkan pertumbuhan rohani hingga kita bisa menuai, ya, bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, secara sederhana, saya coba tunjukkan dulu bagaimana saya mencoba merangkum peran dan visi misi Tuhan Yesus tadi di dalam konseptual framework yang nanti kita akan bahas bareng-bareng. Di slide berikutnya. Di slide ini sangat jelas sekali kita bisa tunjukkan, saudara, 3G Tuhan Yesus, ya. 3G Tuhan Yesus itu adalah glory, gospel, grow, dan glory, ya. Nah, tematik yang kita buat, saya pakai 2 ayat yang kita coba, saya akan baca buat kita semua, ya. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dan siapa, Amsal 21 ayat 21, siapa yang berusaha agar keadilan dan cinta kasih dilaksanakan, akan mendapat kesejahteraan, kehormatan, dan umur panjang, ya. Jadi secara sederhana, di mana ada kekudusan, ya, keadilan dan kebenaran, di sanalah damai sejahtera, ya. Saya kira ini secara sederhana kita coba bagi 3, ya. Gospel, ya, grow, pertumbuhan, dan glory, ya. Glory, kemuliaan bagi nama Tuhan, dan di sana akan hadir damai sejahtera dan keadilan. Nah, keadilan Kristus itu adalah kasihnya, ya, kasih, ajaran kasih tanpa syarat, ya, dalam perbuatan, tentunya dalam perkataan, dan juga di dalam tingkah laku kita, dan dalam pekerjaan maupun di keluarga. Kita perlu meneladani Tuhan untuk menjadi seorang yang peduli, ya, mengunjungi orang sakit, orang dalam penjara, ya, melakukan keadilan itu dalam kehidupan kita tanpa pilih kasih, dan bahkan kita juga stand firm, ya, duduk dan bahkan berdiri untuk melawan kejahatan, ya. Nah, sering kasih Tuhan, kalau secara sederhana 9 aspek tadi kita coba lekatkan pada peran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, secara sederhana sebenarnya upaya Tuhan Yesus untuk menghadirkan keadilan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita, itu beliau teladankan dalam 3 peran yang utama beliau sebagai Alfa, Beta, dan Omega. Ya, Alfa itulah peran Tuhan Yesus sebagai pemimpin, ya, sebagai raja. Tuhan ada, bagaimana dimaklumi, ya, Alfa itulah huruf pertama di tulisan Yunani. Jadi Tuhan itu ada bahkan sejak sebelum semua ada. Itu karena Tuhan Yesus adalah firman Allah yang hidup, ya. Nah, gospel, Tuhan Yesus itu adalah gospel, ya. Dan di dalam teori leadership, seorang Alfa itu adalah seorang pemimpin. Dan kenapa saya berani menyampaikan bahwa umat Tuhan, anak Tuhan, itu adalah pemimpin. Karena tugas dari anak Tuhan adalah belajar Tuhan Yesus untuk menemukan greatness, ya. Bagaimana cara menemukan greatness? Tambahkan spiritualitas dalam kehidupan kita, dalam peran Anda setiap hari, ya. Baca Alkitab tiap hari, jangan cuma baca, tapi get connected, ya, to thee. Tetap punya hubungan yang sangat kuat supaya Tuhan teladankan bagi kita. Sehingga 3 peran autentik yang saya bagi 3 ini, AUT, ini adalah peran bagaimana kita secara mudah meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai Alfa, yaitu kita perlu belajar untuk menjadi seorang spiritualis, menjadi seorang yang deal maker, ya, dan menjadi seorang yang memiliki integritas yang kuat.
Nah, beta itu adalah peran Tuhan Yesus sebenarnya sebagai gembala yang hadir bersama dengan para murid dan kita sekalian di sini. Tugas gembala adalah ya semua domba supaya tumbuh menjadi gemuk ya dan mendapatkan berkat Tuhan. Nah, itu ada 3 peran juga kita. Ya. Kita perlu belajar bagaimana harus bisa ya menjadi inovator ya, perubahan, jangan jadi penonton ya, tapi jadi aktor perubahan. Kemudian kita juga harus belajar bagaimana menjadi messenger, ya, menjadi duta, menjadi utusan Tuhan di tengah-tengah gempuran, ya, begitu banyak tantangan, ya. Korupsi, nyontek, ya, tidak etisan, ya. Kita cenderung mediocrity, ya. Kita cenderung menjadi so-so, ya. Karena kita umat yang berdosa. Tapi dalam Tuhan, greatness yang Tuhan harapkan adalah kita mau menjadi duta Kristus. Kita mau menjadi hidup kita terbuka dan jadi akhirnya menjadi messenger juga sama dengan Tuhan Yesus. Dan ketiga adalah sebagai beta, ya kehadiran gembala itu adalah juga kita harus mengampuni ya kelemahan orang lain. Ya. Kita bahkan juga mengampuni, deal dengan diri sendiri. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Untuk menjadi lebih baik tiap hari. Gitu. Bahkan kalau kita menjadi lebih baik 1% setiap hari itu sudah sama dengan kita menjadi lebih baik 286% setiap tahun. Bayangkan itu. Ya. Dan itu sudah diberikan contoh oleh Tuhan Yesus. Nurture your transformational change. Ya. Tapi apakah harus langsung 286 derajat? Enggak. Atau 286%? Enggak. Kita pelan-pelan saja. 1% tiap hari. Tiap hari. Terus kita lakukan menjadi seperti Tuhan Yesus. Percikan itu akan bisa menjadi flame pada saat Tuhan hadir. Ya, kita bisa bersama-sama belajar menjadi gembala, menjadi pendamping, ya, coach, menjadi pelatih. Dan yang terakhir adalah peran bagaimana Tuhan Yesus sebagai omega, ya, sebagai hakim yang adil, ya, itu hadir di tengah-tengah kita. Ya. Peran hakim itu adalah 3, ya. Dia adalah menjadi pelatih, ya, tidak hanya pengajar, dia harus bisa melatih. Ya. Tapi dia juga harus menjadi pembangun jemaat, dia juga bisa mengantar jemaat itu menuju pada glory, ya. Dan bahkan dia juga mengawal, ya, menyertai sampai akhir zaman. Bahkan firman Tuhan sudah jelas dari awal. Nanti kita coba pelajari ya dalam pembahasan topik demi topik. Jadi 9 topik inilah yang kita bagi dalam 3, peran pemimpin alfa, peran pemimpin beta dari Tuhan Yesus, dan peran pemimpin omega dari Tuhan Yesus. Dan itu bisa kita pelajari bareng-bareng. Karena Tuhan ingin Anda bisa menemukan, ya, your highest potential itu akan keluar, ya, akan emerge, ya, di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita bisa lanjut dulu, ya. Nah, pembahasan ini akan coba saya percepat supaya nanti ada diskusi, ya. Next slide. Ini adalah yang saya sebutkan tadi, pembagian secara sederhana karakter Kristus dalam archetype, ya, leadership yang kita bagi dalam bentuk 3 bagian besar, alpha, beta leadership, dan omega leadership. Dan alpha itu memiliki 3 juga, ya, pilarnya, ya, pilarnya atau frameworknya yang kita perlu pelajari supaya kita bisa bersama-sama menghadirkan greatness dalam kehidupan kita. Coba kita pelajari alpha dulu, ya. Next slide. Karakter alpha itu adalah karakter Tuhan Yesus sebagai Bapa, sebagai Allah Bapa, ya, sebagai yang pertama, ya, yang bersama dengan Allah Bapa hadir dan akhirnya beliau hadir ke bumi sebagai firman yang hidup. Ayat yang next slide yang kita sangat terkenal di dalam Wahyu 1 ayat 8 adalah Aku adalah Alfa Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Yang Maha Kuasa. Alfa itu adalah yang pertama, kepribadian yang cocok dan seorang pemimpin, dan menjadi alfa umumnya adalah mereka bisa menjadi CEO, ya. Seperti itu. Dan seorang CEO itu memiliki pilar atau memiliki framework, memiliki konsep kepemimpinan 3 hal, spiritualis, deal maker, dan integrity holder. Ya. Next slide. Nah, Yesus sebagai spiritualis, ya, itu tadi saya sudah
jelaskan. Bagaimana kita belajar seperti Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus mengajar kita untuk dua hal, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Menerima kepemimpinan Tuhan. Get connected to Thee. Ya. Menemukan visi Tuhan dalam kehidupan kita. Dan membangun misi yang sejalan dengan visi tersebut. Itu adalah kunci yang pertama sebagai seorang spiritualis. Jadi misalnya Tuhan Yesus secara sederhana bertanya ya, kepada Petrus dan murid-murid, menurut kamu siapakah aku? Ya. Tuhan Yesus pernah bilang, engkau adalah Mesias, gitu ya, anak domba Allah. Tuhan Yesus, berarti Petrus atau murid-murid sudah tahu. Ya. Dan itu yang Tuhan Yesus inginkan bagi kita semua juga memiliki visi kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Caranya gimana? Bersedialah dipimpin dan juga mau untuk memimpin. Ya. Nah, aspirasi spiritualitas kepemimpinan Tuhan itu adalah karena visi itu dilahirkan dari perencanaan. Makanya saya bilang a better planning. Itu menjadi prasyarat untuk setiap orang bisa menemukan visi. Dan planning atau visi, perumusan visi, itu akan bisa memandu kita untuk merumuskan outcome kehidupan kita yang lebih baik. Ya. Nah, outcome kehidupan yang dicontohkan Tuhan Yesus adalah 3 tadi, ya. Dan itu mewujud dalam misinya. Ya. Misi sebagai alfa, omega, dan beta itu adalah ingin mencapai tujuannya adalah gospel, ya, Injil, pertumbuhan jemaat, dan juga kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa itu kemuliaan bagi nama Tuhan? Begitu banyak jiwa dijemput Tuhan untuk ke surga, ya. Untuk mengikut Tuhan, ya, di dalam kerajaan Allah. Nah, di dalam Injil Yohanes 1 ayat 29b, ya, sebutan anak Allah, ya, anak domba Allah ini memiliki latar belakang sejarah yang berkaitan dengan persembahan korban di Perjanjian Lama, ya. Di mana, sebagaimana dimaklumi, ya, anak domba Allah itu disediakan oleh Tuhan, tidak jadi Ishak, ya. Tapi Tuhan yang menyediakan kambing domba sembelihan untuk persembahan. Dan ketaatan Abraham inilah yang akhirnya juga secara aksentuasi, ya, secara konkret diwujudkan dalam kehadiran Tuhan Yesus sebagai anak Tuhan yang rela mempersembahkan hidupnya bagi keselamatan umat. Nah, Ibrani 11 ayat 17, karena iman Abraham, ya, tatkala dia dilupai dan mempersembahkan Ishak, dia rela untuk mempersembahkan anak yang tunggal. Ini menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa kehidupan kita ada di tangan Tuhan, dan pada saat kita bergaul dekat dengan Tuhan, Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita. Yang sangat konkret, contoh yang di Perjanjian Lama nih, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Kejadian 5 ayat 24, orang yang bergaul dekat dengan Tuhan, Tuhan mengangkat hidup Enok. Ya. Enok itu tidak mati, dia langsung ke surga. Ya. Dan ini bisa saja terjadi. Artinya, Perjanjian Lama ada, di Perjanjian Baru ada, ya. Tuhan Yesus juga sekarang sudah di surga. Bahkan Tuhan juga bisa membangkitkan orang mati, ya. Lazarus, ya. Dan kita semua bisa mengimaninya. Next slide. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita belajar menjadi deal maker, ya, bagi kerajaan Allah. Deal maker itu adalah Tuhan ingin untuk kita sebagai murid Tuhan itu bisa juga belajar menjadi guru, ya, menjadi seperti Tuhan Yesus yang menanting atau menantang dalam tanda petik murid-muridnya untuk keluar to greatness dalam kehidupannya. Next slide. Di slide berikutnya ini adalah bagaimana Tuhan memerankan peran seorang deal maker. Ya. Jadi dia ketemu sama nelayan, ya, ketemu Yakobus, Petrus, Andreas, terus dia tanya, mau nggak engkau jadi penjala manusia? Jadi dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Itulah deal maker, ya. Deal maker yang Tuhan tunjukkan atau tantang murid-muridnya, ya, untuk meneladani kasih tanpa syarat dari Tuhan Yesus. Ya. Nah, Tuhan ingin membuat deal, ya, bagi para murid karena mereka itu sebenarnya tidak layak untuk dipilih awalnya, gitu ya.
Nobody, dia siapa-siapa, orang berdosa, orang sangat kekurangan, bahkan dari kalangan bawah. Ya. Tapi dia diutus, dipilih Tuhan, diutus dan akhirnya dimuliakan. Kita lihat misalnya Petrus ya menjadi batu karang. Ya. Dalam Injil Lukas, ya, malaikat memberitahukan pada saat Maria, ya, seorang dara yang dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan Yesus dari bukan siapa-siapa, tapi dia belajar untuk taat dan dia belajar untuk menjawab, ya Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Luar biasa ya, saudara sekalian Tuhan. Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita untuk menanting kita. Ya. Dan itu bisa dalam wujud seperti Maria bertemu dengan malaikat Gabriel. Kita semua juga bisa ketemu dengan Tuhan melalui perantaraan malaikat. Ya. Bisa juga itu berbentuk malaikat Gabriel, atau bisa saja berbentuk jadi malaikat yang dalam wujud pasangan kita, ya, suami, istri, anak-anak kita, atau saudara kita. Tuhan juga bisa memakai Mbak Agnes, ya. Mbak Agnes, pada saat Mbak Agnes menyampaikan firman Tuhan, Mbak Agnes itu adalah sama dengan malaikat Tuhan. Anak-anak kita yang mungkin belum cukup umur, dia bisa juga menyampaikan firman Tuhan. Makanya pentingnya kita mengajak anak-anak juga supaya dekat dengan Tuhan. Karena pada saat kita dekat dengan Tuhan, Tuhan bisa mengubahkan kita, ya, dari yang bukan siapa-siapa menjadi utusan Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan. Nah, wujud konkret dari kita sebagai profesional, saya sangat menyarankan kita semua mendekatlah pada Tuhan dan beranilah membuat professional mission Anda setelah Anda berhasil atau mau berani menyusun visi tadi. Ya. Seperti Tuhan Yesus, ya, visinya menjadi anak domba Allah, misinya jelas, ya, glory, gospel, ya, grow, itu. Bahkan peran dari beliau sebagai alpha, omega, dan beta. Ya. Nah ini, kita ingin menjadi teladan di dalam bagaimana juga Tuhan Yesus mengangkat para murid, ya, yang dipilih, diutus, dan dimuliakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Next slide. Dan inilah apa yang disebut dengan Tuhan Yesus sebagai integrity holder. Ya. Tuhan Yesus sebagai integrity holder adalah Tuhan Yesus lulus pencobaan integritas di padang gurun. Kuncinya ada dua, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dia mencukupkan diri dengan apa yang ada, dan dia mau belajar menjadi teladan bagi orang lain. Ya. Dan bahkan bagi dirinya sendiri, ya, dia ingin kuat. Saudara kasih Tuhan, ini integritas ini menjadi tantangan salah satu yang kuat di Indonesia. Ya. Presiden Prabowo itu menyatakan, ya, di sebelah kiri, Ottoman Empire, ya, 700 tahun, tidak ada tentara yang kuat, tidak ada tentara yang kuat tanpa uang, ya, tidak ada negara tanpa tentara yang kuat, tidak ada uang tanpa kemakmuran, tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera, tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang adil dan bersih. Ya. Nah ini pemerintah lagi ingin dorong integritas itu apa? Ya integritas itu adalah bersih dan bisa berlaku adil. Itu juga dituntut oleh pemerintah kita sekarang. Kisah di dalam Tuhan Yesus, memang Tuhan Yesus, ya, tidak pernah menerima suap. Tetapi kehidupan Tuhan Yesus itu diwarnai dengan begitu banyak kisah suap. Ya. Dua yang saya contohkan di sini. Ya, suap 30 keping perak dari Yudas untuk bisa menyerahkan Yesus. Dan yang kedua, prajurit dikubur yang menerima suap untuk mengabarkan kebohongan tentang kebangkitan Kristus. Dan sampai sekarang akhirnya menjadi polemik. Ya. Apakah Tuhan Yesus benar-benar bangkit atau tidak, dan seterusnya. Ternyata ada suap di sana. Ada yang membelokkan kebenaran itu. Berikutnya, saudara kasih Tuhan, ini adalah bagaimana kita belajar menjadi seorang alfa, ya. Terakhir itu adalah bagaimana kita belajar untuk meneladankan, ya. Tadi udah ada 3, ya, tadi spiritualis, deal maker, dan integrity holder, ya. Ini adalah 3 peran kita sebagai alpha. Nah berikutnya adalah next slide. Ini adalah bagaimana kita belajar bagaimana framework Tuhan Yesus sebagai beta. Saudara saya mungkin agak heran, Pak Adi, kenapa kok ada beta leadership, ya, gitu. Nah kita coba lihat di ayat yang terjadi di situ, ya. Aku adalah alpha omega.
firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang yang Maha Kuasa. Nah, Yohanes 14 ayat 6 sampai 7 itu dibilang, ini bahasa mana ini Pak Togi, Pak Togu mungkin tahu ya. Yesus kasih tau bilang, sonde ada jalan lain yang bawa orang di Bapa di sorga. Cuma lewat beta sendiri sah, tak beta nih, dia jalan di Tuhan Allah. Ya. Nah, saya ingin pakai beta itu dari ayat ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi karakter beta Tuhan Yesus adalah karena Tuhan Yesus hadir ya, sebagai penyelamat, ya, sebagai juru selamat, dan juga sebagai gembala ya, yang baik ini ya. Jadi makanya menjadi gembala yang baik, menjadi seorang beta itu memiliki 3 karakteristik ya, yang kita akan belajar ya. Gembala yang baik itu hadir memenuhi kebutuhan para dombanya, dia sebagai Mesias. Dan gembala yang hadir, dia juga ingin mendorong pertumbuhan ya. Dan kebenaran hadir di tengah-tengah kehidupan domba-dombanya. Makanya dia harus melatih kita semua dari mediocrity menjadi greatness. Tuhan belajar juga atau mengajar kita untuk menjadi change catalyst juga ya, untuk menjadi aktor perubahan ya, bukan penonton perubahan tapi aktor perubahan. Next slide. Nah, ini adalah bagaimana kita mencoba untuk mempelajari ya, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan Yesus sebagai inovator itu, Tuhan Yesus mengajarkan pada kita semua, Tuhan berjalan extra miles ya, for innovation. Khotbah di Bukit itu mengajarkan pada kita semua inovasi pengajaran Tuhan tentang hukum Allah. Bahkan Tuhan mengajarkan bagaimana yang diajarkan itu melampaui seolah-olah letterless ya, pembunuhan. Melihat, menginginkan perempuan di dalam itu sudah berzina di dalam hati. Yesus memberitahu kepada para pengikut bahwa jika seorang memaksamu berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersamanya sejauh 2 mil. Itu artinya Tuhan Yesus menunjukkan betapa kita perlu melayani dengan sungguh. Tuhan Yesus juga mengajarkan konsep berjalan lebih jauh extra miles, atau kita buat sebagai excellence. Ya. Kalau sudah perform, apakah baik? Ada yang lebih baik dari perform, yaitu performance excellence. Yang perform melampaui ekspektasi pelanggan, melampaui harapan dari anak buah, melampaui orang tua, melampaui pimpinan kita, seperti itu ya. Jadi perumpamaan juga digunakan oleh Tuhan Yesus untuk mengajar ya, tentang inovasi, mengajarkan tentang kerja keras, dan juga mengajarkan tentang pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu membutuhkan seperti pohon, itu perlu disiangi, dikunjungi, ya, dikasih water, dikasih air, dan seterusnya. Sehingga hasil inovasi dari Tuhan Yesus tentunya adalah para pengikut yang militan, para pengikut yang memiliki iman yang sangat teguh, persekutuan yang kuat dan bertumbuh, dan bahkan hidup di dalam pengharapan, walaupun di dalam tengah himpitan, ya, bahkan di dalam penderitaan dan tekanan. Nah, ini sudah saya Tuhan, ya, kita bisa belajar juga dari Paulus, ya, dari Stefanus, dari begitu banyak martir dan begitu banyak murid Tuhan yang berhasil menemukan greatness itu di dalam kehidupannya, dan dia juga bisa menjadi alat di tangan Tuhan. Next slide. Berikutnya adalah Tuhan Yesus sebagai beta, itu juga ditunjukkan dengan karakteristik Tuhan Yesus yang merupakan penginjil yang setia dan antusias di dalam melaksanakan tugasnya. Antusiasme itu ditunjukkan dari 2 hal, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Dari antusiasme untuk memuji dan memuliakan Tuhan sebagai satu-satunya jalan menuju Bapa di surga, ya. Dan juga ditunjukkan juga dalam endurance, ya, di dalam ketahanan, ya, adversity, di dalam melaksanakan penginjilan, pemuridan, pengutusan untuk menjadi abdi Tuhan atau abdi bangsa. Nah, saudara dikasih Tuhan, di dalam ayat yang kita jadikan rujukan sini, Lukas 19 ayat 10 misalnya. Ya, sebab manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, ya. Dan Tuhan Yesus dalam penginjilan juga memberikan tenaga dan bahkan kuasa kepada para murid untuk menyembuhkan begitu banyak penyakit, ya. Mencelikan orang buta, dan bahkan menyembuhkan orang buta yang sejak lahir
dan melakukan tugas pengutusan, ya. Basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Nah, ini memberitahu kita juga kepada para murid bahwasannya, ya, orang atau anak Tuhan itu jadi tantang untuk menceritakan apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, dan itu akan menjadi kesaksian bagi kita semua, ya, bagi kerajaan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, next slide. Yesus sebagai pelaku katalis perubahan, ya, atau Tuhan Yesus sebagai change katalis. Nah, ini adalah mengajar pada kita semua bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang pengajar, ya, perubahan yang baik. Ya, next slide. Dan ini adalah bagaimana kita bisa belajar, ya, sebagai katalis perubahan untuk bisa memberikan teladan, ya, perubahan gaya hidup, ya. Kita juga menjadi teladan di dalam memberikan tindakan-tindakan perkunjungan, ya, menjaga pertumbuhan jemaat. Nah, ini kita bisa mengajarkan juga bagaimana better plan itu akan menjadi better result. Jadi para murid di sini diberikan contoh betapa para murid itu bisa berubah, ya, dari hati yang keras menjadi lemah lembut. Seperti contohnya Thomas, ya. Kemudian Tuhan Yesus juga menanting tadi, ya, Petrus, apa engkau mengasihi aku, dan untuk menjadi lebih taat dan setia. Tuhan Yesus hadir di tengah kehidupan Nikodemus, ya, seorang Farisi, ahli Taurat, dan bahkan mengalami kehidupan yang baru. Dan Tuhan Yesus juga hadir memandu kita untuk belajar menjadi sahabat Tuhan, ya. Demikian, selanjutnya kita coba untuk belajar di bagian ketiga, ya, yaitu Tuhan Yesus sebagai Omega, ya, karakter Omega dalam kehidupan Yesus Kristus, ya. Saudara yang kasih Tuhan, di berikut ini, ya, next slide, karakter Omega ini adalah karakter Tuhan Yesus sebagai hakim, ya, yang terakhir dan yang akan datang, ya. Nah, Tuhan menerima ketidaksempurnaan kita, ya. Jadi penghakiman nanti tentunya tidak dibiarkan dalam tanda petik kita hidup di dalam dosa kita, ya. Kita ingin dimuliakan oleh Tuhan. Tuhan ingin melatih kita untuk hidup menuju pada kesempurnaan. Dan tentunya di dalam pemahaman yang luar biasa Tuhan terhadap kehidupan kita. Tuhan Yesus juga mengharapkan kita mau, ya, bangkit untuk menjadi inisiator pertumbuhan, ya. Jadi kalau kita sudah bertobat, Tuhan juga mengutus kita untuk melipat gandakan pertobatan itu dalam perbuatan yang nyata. Saya tadi mengenalkan istilah serenity mindset. Ya, serenity mindset itu di tengah tantangan dan cobaan dan penderitaan, kita itu bisa menemukan damai sejahtera Kristus, ya, pada saat kita hidup yang dekat dengan Tuhan. Dan terakhir adalah change manager, itu harus bisa kita juga belajar menjadi seorang strategist, ya, yang bisa diandalkan, ya, di dalam proses menjaga kredibilitas perubahan dan pelipat gandaan tadi. Nah, Tuhan Yesus sebagai Omega, saudara yang kasih Tuhan, ini juga memandu kita semua untuk belajar berpikir end in mind, ya. Apa sih sebenarnya yang paling penting dalam kehidupan kita? Mari kita coba lihat next slide. Ya. Di slide berikutnya, poin pertama yang kita coba pelajari dari peran Omega dari Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus adalah sang motivator iman, ya. Beliau coach dan mentor yang baik. Dia bersedia melatih dan bahkan memandu kita, ya, menuju pada kesempurnaan. Dan ini yang nanti kita coba pelajari di bagian kedua dan ketiga. Nanti akan saya coba sampaikan di bagian akhir pembahasan kita, bahwa umat Tuhan itu bisa juga menjadi sesama coach, ya, menjadi coach bagi sesamanya, ya, menjadi mentor yang baik bagi anak buah, bagi orang lain, ya. Sebenarnya istilah coach atau coaching atau mentoring itu istilah yang berbeda, ya. Mentoring itu biasanya dilakukan oleh orang yang sudah skillful untuk anak buah atau untuk yang kurang pengalaman, ya. Coaching itu bisa dilakukan bahkan orang yang tidak kenal satu sama lain. Jadi kita bisa melakukan coaching bahkan pada atasan kita bisa melakukan coaching pada pasangan kita bisa melakukan coaching bagi yang lain. Tapi mentorship biasanya itu untuk yang memiliki skill yang lebih tinggi, memandu kepada yang amatir atau bahkan anak buah seperti itu, ya.
Tapi kita ingin coba combine ya, supaya kita memaklumi di sini ada begitu banyak yang sudah sangat senior atau profesional di bidangnya, itu bisa memandu teman-teman yang lain. Atau kita bisa juga belajar menjadi coaching, menjadi coach bagi sesamanya, tidak harus kita lebih tua daripadanya, atau dari teman kita, atau dari saudara kita, tapi kita bisa belajar bagaimana yang bersangkutan itu menemukan jati dirinya. Dan tentunya langkah awalnya adalah kita belajar bagaimana Tuhan juga mau merendahkan diri hadir kepada orang yang berdosa. Dan orang yang berdosa itu bisa diselamatkan, bisa mendapatkan pertumbuhan, yang bisa melakukan pertobatan. Bahkan di sini saya katakan pertobatan itu adalah sebuah langkah radikal ya, dari perubahan hidup lama menjadi hidup baru. Ya. Jadi kalau Tuhan Yesus mengajar kita untuk melakukan coaching, itu Tuhan Yesus sendiri sudah melakukan, memberikan contoh ya. Di dalam pengajaran beliau, Tuhan Yesus memberikan teladan, tapi juga beliau juga memberikan contoh pada saat mengajar para murid. Contoh di Markus 7 ayat 15. Ya. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan apakah yang apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang atau yang keluar dari dalam seseorang yang menajiskannya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berpikir bahwa bukan yang masuk, tapi justru yang keluar. Karena yang masuk, makanan itu tidak masuk dalam hati. Tapi yang keluar dari mulut, ya, kata-kata kita yang tidak memuliakan Tuhan, itu dari hati. Gitu. Jadi ini yang diajarkan Tuhan untuk mulai kita memahami, oh ini yang dimaksudkan Tuhan di dalam firman-Nya. Dan juga Tuhan Yesus mengajar pada perempuan yang ketahuan berbuat zina. Ya. Tuhan mengajarkan bahwa barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melempar batu pada perempuan ini. Dan Tuhan mendapati tidak satu pun yang berani melemparkan batu, karena mereka mungkin menyadari bahwa mereka sendiri tidak sempurna. Lalu Tuhan katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, karena aku juga tidak akan menghukum engkau. Luar biasa kasih Tuhan. Dan ini adalah contoh yang sangat konkret dari bagaimana kita belajar coaching, kita belajar juga mentoring, ya, untuk orang bisa mengampuni dan bahkan bisa menghadirkan radikal, ya, change, ya, pertobatan di dalam kehidupan saudara-saudara kita, sesama kita. Nah, salah satu tips bagi Tuhan Yesus sebagai coach itu adalah memiliki hubungan yang otentik dengan para pengikut. Saya belum tahu, saudara sekalian, sekarang ini sudah punya pengikut nggak? Atau sudah punya teman nggak dekat? Kalau belum, mulai belajar bangun temannya. Orang yang bisa dikontak secara reguler, orang yang mulai ketemu dan saling sharing, minimal dari saling share doa, pokok doa, dan lain sebagainya. Jadi kita belajar bagaimana kehadiran kita itu juga bisa menjadi berkat buat orang lain dalam peran coaching. Nah, menggunakan pertanyaan-pertanyaan itu juga bisa kita lakukan, ya. Sebagaimana Tuhan Yesus tadi sampaikan, ya. Bertanya dulu, apakah kamu memahami situasi? Apa tujuanmu? Apa hal-hal lain yang menghambat engkau bisa mencapai tujuanmu? Dan seterusnya. Sehingga kita belajar untuk menemukan, ya, bersama-sama apa yang harus kita bisa lakukan, apa yang pertobatan yang bisa kita wujudkan, dan bahkan apa hal-hal yang kita bisa lebih baik lagi kita lakukan bersama-sama. Ya, dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang berikutnya, yang kedua, Tuhan Yesus sebagai Omega itu beliau juga merupakan pembangun, ya, dan pendorong pertumbuhan. Ini next slide yang saya berikan judul The Builder. Ya. Tuhan Yesus sebagai Omega itu adalah beliau sebagai builder kerajaan Allah. Ya. Beliau konsisten melayani, ya, dalam segala situasi. Apapun, sekecil apapun peran kita, bahkan mengusir setan, ya, di Gerasa, hadir menyembuhkan orang sakit buta, hadir di beberapa pertemuan jemaat, bahkan memberi makan mukjizat, ya, kepada ribuan orang. Itu adalah bukti, ya, Tuhan Yesus konsisten, ya, dalam pelayanan. Karena itu tujuannya adalah untuk membangun jemaat, membangun iman, dan bahkan bekerja untuk melipat gandakan berkat dan pengikut Tuhan. Nah, inisiator pertumbuhan dan pelipat gandaan itu adalah Kristus. Kalau kita menjadi umat Tuhan, kita menjadi milik Tuhan, Tuhan juga ingin kita memiliki atau mencapai potensi terbaik kita di tengah tantangan dan hambatan yang kita temui, di tengah ketidaksempurnaan kita. Jadi makanya tadi saya
kenalkan serenity mindset. Apa itu serenity mindset? Tuhan yang mengutus kita sebagai domba di tengah-tengah serigala, itu bukan tidak dengan pemahaman bahwa kita itu tidak berdaya. Ya. Kehidupan kita itu tidak baik-baik saja. Gitu. Kehidupan kita itu mungkin nggak mulus-mulus saja. Kehidupan kita mungkin sangat riuh dengan begitu banyak ombak dan bahkan badai. Ya. Tapi Tuhan pada saat ada di dalam kehidupan kita akan menemukan ketenangan, saudara-saudara. Kita akan memiliki apa yang disebut dengan Tuhan serenity mindset ini. Ya. Dan di sanalah titik awal kita bisa bangkit. Kita bisa spark, ya. From a spark to a flame. Ya. Dari percikan-percikan api menjadi sebuah api unggun, ya. Sebuah kehangatan, sebuah panas yang benar-benar membangun kehidupan. Ya. Jadi pada saat kita ingin menjadi garam, jadi garam berbuat kebaikan di tengah-tengah dunia yang begitu banyak tantangan, Tuhan ingin ya kita hidup, hadir di sana untuk mengawetkan, ya, untuk berperan mencegah pembusukan lebih jauh dunia ini. Ya. Nah, artinya Tuhan Yesus juga ingin para pengikut itu mulai bekerja bersama, ya, menghalau kegelapan tadi dengan menghadirkan terang dan mengungkapkan kebenaran, ya, menjadi aparatur yang bersih, menjadi corporate yang kredibel dan profesional, dan bisa berjuang untuk mengatasi permasalahan utama Indonesia dalam hal ini adalah ketimpangan, ketidakadilan, dan juga kesejahteraan. Ya. Dan terakhir di sini, saudara kasih Tuhan, itu adalah bagaimana sebagai peran sebagai Omega adalah Tuhan Yesus mengajar kita untuk menjadi seorang strategis yang andal. Ya. Seorang strategis yang andal, next slide, itu adalah peran yang diharapkan bagi kita semua untuk menjadi pemimpin, itu selalu berpikir apa akhir dari segala sesuatu. Ya. End in mind. Yaitu apa? Menyampaikan kebenaran Injil dan menyelamatkan begitu banyak jiwa. How caranya? Nah, caranya how ini sudah kita rangkum semua dari 9 inisiatif atau 9 pilar leadership otentik dari Tuhan Yesus tadi dalam bentuk alfa, omega, dan beta tadi yang sudah kita sama-sama bahas. Ya. Jadi dalam peran sebagai strategis ini, saya ingin mendorong bahkan Tuhan Yesus itu juga sangat govern, ya, sangat kredibel dalam pengelolaan pelayanannya. Tidak pernah, bahkan ya, beliau naik keledai. Itu kan menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak pengen naik kuda, kan gitu ya. Tidak ingin juga kemewahan atau hal-hal yang jor-joran gitu. Tuhan apa adanya, mencukupkan dengan apa yang ada. Bahkan Tuhan ingin berpikir end in mind, ya, sustainability sampai akhir zaman. Bagaimana kita bisa terus melakukan perbuatan baik dan bahkan memultiplikasi kegiatan kita untuk kerajaan Allah. Saudara-saudara sebagai strategis, Tuhan Yesus memiliki 4 strategi utama. Ini saya coba rangkumnya. Yang pertama tentunya strategi kepemimpinan yang benar, yang di hadapan Tuhan kita ingin dorong adalah spiritualitas. Dan spiritualitas ini menjaga relasi, ya, dengan Tuhan dan bergaul eratlah dengan Tuhan. Karena dengan bergaul erat dengan Tuhan, luar biasa, ya, kasih Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita. Ya, saya akan bacakan sedikit dari ayat yang saya temukan di Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, ya, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan yang kusampaikan pada hari ini dan kau lakukan dengan setia. Ya. Ini adalah panggilan Tuhan untuk kita menjadi leader, menjadi kepala, ya. Terus naik dan bukan turun, terus bertumbuh, ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, saudara, strategi yang Tuhan ingin kita coba sama-sama lakukan adalah strategi pengaruh. Ya. Tuhan memulai dari para murid. Tuhan tahu siapa yang diajak bicara, ya, orang buta, ya, bahkan masyarakat yang kelas bawah, ya, nelayan dan seterusnya, bahkan untuk berhadapan dengan Nikodemus dan seterusnya. Ya. Pengaruh Tuhan Yesus sangat clear dan beliau menyampaikan hal yang memang perlu buat mereka yang menjadi audiensnya. Tujuannya tentunya membuat pengaruh, pertobatan, dan bahkan multiplikasi, ya, tadi. Strategi pelayanan dan pembelajaran Tuhan Yesus itu kelihatan dari keladanan beliau menjadi servant leadership atau menjadi pelayan, ya, melatih para murid untuk membasuh kaki satu sama lain, ya,
menggunakan pengajaran secara inovatif, dan juga terus memenuhi kebutuhan para murid seturut dengan keadaan dan kondisi masing-masing. Dan terakhir, strategi pemuridan dan pemulihan penerus. Ini Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita, khususnya pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, untuk terus mewariskan amanat agung untuk mengutus kita menjadi murid yang juga bisa memuridkan orang lain, ya, dan terus bisa membangun iman untuk tidak khawatir karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Saudara yang kasih Tuhan, next, di dalam karakteristik authentic leadership Yesus Kristus ini, saya memiliki tips. Kalau gitu, apa yang bisa dilakukan oleh anak Tuhan? Bisa nggak kita menjadi authentic leader juga seperti Tuhan Yesus? Nah, di sini saya samarikan dari pembahasan yang tadi, ya. Teman-teman mungkin bisa lihat lagi. Strateginya cuma satu, seperti Maria, bersedia. Makanya di resume saya di Alpha, Beta, dan Omega ini, saya coba samarikan dalam 9 bersedia. Tidak perlu muluk-muluk. Begitu Anda bersedia dipimpin dan memimpin, bersedia mengasihi tanpa syarat, bersedia menjaga integritas, bersedia bekerja extra miles, bersedia bertahan dalam kesusahan dan ketekunan, bersedia mengajarkan perubahan, bersedia melatih ketidaksempurnaan menuju kesempurnaan, bersedia mengembangkan growth mindset, bersedia menjaga kredibilitas dan perubahan berlipat gandaan. Anda sudah belajar menjadi authentic leader seperti Tuhan Yesus. Dari saudara yang akan menjadi tugas kita ya ke depan, saya mencoba untuk mensamarikan framework leadership Tuhan Yesus tadi dalam bentuk next slide. Ini ya. Prinsipnya a better you is yet to come. Next slide ini. Jadi pertama, kita akan membangun yang namanya leadership signature. Dan itu adalah berbasis pada spiritualitas leadership Tuhan Yesus. Anak Tuhan harus belajar dan berani punya visi, punya mimpi, mimpi kerajaan Allah, mimpi yang dari Tuhan. Nah, doakan itu. Ya. Kalau udah doa nggak nemu-nemu, saudara-saudara, berani buat mimpi sendiri, gitu ya. Dan doakan mimpimu itu. Ya, itu caranya kita terus mengkalibrasi mimpi itu. Makanya saya katakan di sini personal planning. Kenapa? Karena plan is useless. Ya. Tapi planning is essential. Nah ini, nomor satu. Yang kedua, kita akan belajar membangun yang namanya professional mission. Ya. Karena dengan Anda membangun professional mission, seperti Tuhan Yesus, secara sederhana kan, Alpha, Beta, Omega. Glory, grow, gospel. Ya. Itu akan memandu kita untuk bisa mengeksekusi misi kita. Gitu. Nah ini berfungsi tidak hanya saya sebagai pribadi, tapi saya sebagai pemimpin keluarga, sebagai pemimpin di kantor, ya, bahkan beberapa aktivitas kita di G20 dan di global, itu menunjukkan betapa pentingnya visi dan misi. Ya. Yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, kita penting juga mendefine yang namanya core values. Apa itu core values? Kasih tanpa syarat, berintegritas. Ya. Kalau BUMN itu teman-teman punya akhlak, itu adalah core values-nya BUMN. Ya. Nah, core values itu adalah mewarnai kehidupan kita untuk bisa memandu setiap professional journey organisasi maupun individu untuk mencapai tujuannya dan lebih baik dan bahkan lebih berdampak. Gitu. Makanya ada istilah Bapak Menteri atau Bapak Wamen di BUMN menyatakan BUMN kita itu sudah core value driven organization. Gitu. Ya, core value driven organization cenderungnya bisa lebih sukses. Yang berikutnya adalah kita harus bangun peningkatan kapasitas dan skill. Kenapa? Karena kita butuh juga peningkatan kapasitas dalam menghadapi 10 tahun ke depan. Ya. Kalau Anda S1, jangan menjadi bekas S1, tapi terus belajar menjadi S2. Kalau Anda S2, jangan belajar sampai Anda menjadi bekas S2. Enggak, harus jadi sampai dokter. Setelah jadi dokter pun, jangan berhenti ya. Jangan jadi bekas dokter, tapi terus belajar. Apakah Pak, saya kenapa harus jadi S1, S2, S3? Saya maunya profesional. Kalau menjadi profesional, cari sertifikat. Ya. Entah memasak, ya, menyuci karpet, dan sebagainya, itu ada skillnya. Ya. Itu akan bermanfaat untuk kita dalam 10 tahun ke depan. Untuk menghadapi perubahan era digital dan seterusnya. Berikutnya, kita perlu belajar untuk
growth behavior itu apa itu? Growth behavior itu dibutuhkan pada saat Anda menghadapi kegagalan dan kesulitan terus-menerus. Karena Tuhan selalu menyatakan jangan menyerah, jangan khawatir. Kita butuh forerunner mindset, ya. Mindset ke depan. The best is yet to come. Kita tuh belum apa-apanya, saudara-saudara. Ya. Jangan menyerah. Ya. Sudah mungkin maklum ya, S3 itu adalah salah satu pendidikan yang suksesnya cuma 50%. Tapi 100% yang gagal itu adalah karena dia menyerah. Ya. Jadi never give up. Ever on board, never retreat. Agility itu jadi dibutuhkan untuk promote sustainable performance. Ya. Dan leadership vision atau capacity map nanti kita akan coba sama-sama belajar. Dan berikutnya adalah serenity mindset, tadi sudah kita pelajari sama-sama. Dan run sustainability strategi, ya, strategi. Ini yang kita harapkan. Nah, terakhir untuk menjadi PR sebelum ke pembahasan berikutnya, saya sudah memberikan contoh kita membangun yang namanya leadership signature. Ya. Coba kita lihat next slide. Nah, ini adalah untuk bacaan dan PR kita semua, ya. Di sesi yang kedua nanti, saya akan mencoba mengumpulkan semuanya yang sudah berani belajar membangun visi, membangun misi, membangun core values, purpose, identity, mindset, skill, serenity mindset, dan sustainability leadership kita. Semuanya, strategi kita, ya. Nah, ini tolong ditulis secara eksplisit, dan kita akan saling coaching nanti bagaimana Anda bisa menjadi lebih efektif dan lebih baik ke depan sebagai profesional, sebagai keluarga, dan bahkan sebagai individu yang diharapkan Tuhan, ya, menjadi instrumen atau menjadi terang dan garam di tengah kehidupan kita masing-masing. Nah, mungkin itu sampai di situ saya berhenti dulu, apalagi barangkali ada pertanyaan. Silakan Mbak Agnes. Baik, terima kasih banyak Pak Adi untuk pemaparannya yang sangat kompleks menyeluruh gitu ya, dan penjabaran-penjabarannya sangat detail menolong kita untuk boleh meneladani kepemimpinan Kristus. Dan saat ini kita bisa eh, terbuka, abang kakak, teman-teman, apabila ada yang ingin bertanya langsung atau mau melalui kolom chat, dipersilakan. Untuk yang mau bertanya langsung bisa raise hand nanti agar eh, disematkan gitu oleh teman-teman kakak abang panitia. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Membuka suaranya. Oke, tampaknya masih malu-malu nih Pak Adi. Tapi jangan khawatir karena sudah ada yang bertanya lewat chat. Oh, sudah ada ya. Iya Pak. Yang pertama tadi dari Kak Herodion. Apakah bisa Bapak memberikan ayat yang menunjuk 9 authentic leadership? Tadi sudah cukup dijelaskan ya dari bagian demi bagiannya. Nanti bisa dibaca kembali Bang Herodion di makalah yang Pak Adi sudah siapkan. Kemudian yang kedua dari salah satu rekan alumni, pertanyaannya gini Pak, Bapak tadi mengatakan leadership Tuhan Yesus yang pertama adalah spiritual leadership. Tapi banyak yang kita temukan, pemimpin itu tidak ada menuju ke sana. Bahkan jauh dari spiritual. Apa yang membedakan pemimpin seperti itu dengan pemimpin yang memang memiliki spiritual leadership? Kemudian yang kedua, Pak, tentang mengasihi tanpa syarat. Kenyataannya, banyak pemimpin yang seringkali pilih kasih dan berat sebelah dalam menilai anak buah. Bagaimana kita menghadapi pemimpin yang seperti ini, Pak? Dan bagaimana kita bersiap untuk menjadi pemimpin yang bisa mengasihi tanpa syarat. Jadi satu dalam posisinya sebagai anak buah, satu dalam posisi menyiapkan diri untuk mengasihi tanpa syarat. Silakan, Pak. Ya. Terima kasih Mas Herodion ya tadi ya. Pertanyaannya sangat konkret sekali. Apa yang membedakan atau bagaimana kita bisa mendapati spiritual leadership di dalam praktek, atau bahkan pertanyaan lebih konkret lagi, kenapa kok sulit sekali kita temukan spiritual leadership di prakteknya? Nah, saya termasuk yang meyakini bukan tidak ada, tapi ada. Ya. Spiritual leadership itu ada. Jadi mungkin kita bisa bedakan begini. Apakah orang yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, ya, itu bisa menjadi pemimpin?
di kenyataan. Ya, maksudnya di kenyataan itu kan berarti di perusahaan, di kantor, dan seterusnya. Saya bisa katakan sangat bisa. Tapi sebaliknya, bisa nggak orang yang tidak punya spiritualitas juga bisa jadi pemimpin? Jawabannya ternyata sama juga, gitu. Nah, ini kembali ke kita masing-masing. Kalau kita sekarang ini mendapati begitu banyak yang belum memiliki spiritual leadership, itulah tantangan kita. Itulah panggilan kita, ya. Mari kita berubah, ya. Mari kita pada saat sampai saat ini, sebelum kita nanti memangku tampuk kepemimpinan, siapkan dirimu, ya. Perkuat visimu, ya. Perkuat misimu dengan cara mendekatlah pada Tuhan, ya. Nah, saya ingin bedakan gini, seorang leadership yang beragama dan seorang leadership yang bertuhan. Seorang leadership yang kita harapkan memiliki spiritualitas itulah yang takutnya sama Tuhan, ya. Bukan takutnya kalau dilihat orang, enggak, ya. Atau kalau misalnya dia punya label beragama saja. Nah, ini bedakan itu, ya. Yang saya tadi inginkan adalah yang kita juga ingin hadirkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kita adalah anak-anak Tuhan, atau bahkan kita sebagai anak Tuhan bisa mempengaruhi semua pemimpin itu takut pada Tuhan, takut pada prinsip, ya, gitu, ya. Nah, ini yang menjadi extra effort kita lakukan. Contoh yang kedua, langsung ke pertanyaan kedua deh. Pada saat kita mendapati pemimpin kita pilih kasih, atau pemimpin bahkan tidak menyukai kita, apa yang kita lakukan? Kalau saya terinspirasi dari pertanyaan kedua tadi, kenapa? Karena justru Tuhan menghendaki kita juga mengasihi meskipun, gitu. Meskipun kita nggak dikasih kesempatan, meskipun nggak ada yang lihat, kalau Anda memang mau pegang integritas, datanglah paling pagi, pulang pakai malam kalau perlu. Kalau orang pengen Anda belajar 2 jam, belajarlah kalau perlu 4 jam. Kalau Anda kontribusinya selama ini cuma 5, kalau bisa Anda kontribusi 10. Jadi disitulah prinsip Tuhan Yesus, ya. Punya endurance, punya spiritualitas, punya semangat, dan bahkan punya antusiasme, ya, di dalam melakukan bahkan pekerjaan yang sangat kecil sekalipun. Jadi kesetiaan dalam perkara kecil itu akan menunjukkan kualitas leadership atau kualitas spiritualitas kita, ya. Jadi kita tidak lagi takut nggak punya harta, takut nggak punya posisi dan seterusnya. Enggak, kita takutnya sama Tuhan saja, gitu, ya. Nah, kalau begitu, apakah kita bisa meneladankan kasih tanpa syarat tadi kepada bahkan orang-orang yang tidak pro terhadap spiritualitas tadi, ya. Bahkan orang-orang yang jelas-jelas sangat jahat, ya. Sudah kasih Tuhan, ya, coba perhatikan deh. Bahkan orang jahat sekalipun, kalau dia mau mempercayakan uangnya, itu dia cari orang baik, benar nggak, Pak? Ya, kalau dia memilih bendahara, dia mau nggak pilih bendahara yang kelihatan nggak bisa mengatur keuangan, gitu, ya, foya-foya dan sebagainya, paling enggak, ya kan? Nah, itu dia. Orang baik itu dibutuhkan semua orang, ya, termasuk orang jahat. Makanya jangan mau berteman atau bahkan menjadi sama dengan orang jahat atau orang yang tidak punya integritas. Mungkin itu jawaban singkat saya, Mbak Agnes. Semoga memuaskan, ya. Baik, terima kasih Pak Adi. Ini ada kakak yang sudah raise hand, ada Kak Friska dari Bekasi. Silakan Silakan. Kak, open mic-nya. Iya, terima kasih Kak Agnes. Tapi izin close video ya. Iya. Iya. Terima kasih Pak Budi untuk firman-Nya yang telah kembali diingatkan. Mungkin mengevaluasi tentang spiritual leadership itu ya Pak. Saya pribadi kan tadi Bapak sampaikan adalah sampai pada titik memberitakan Tuhan Yesus sebagai juru selamat gitu ya. Background aja Pak, saya udah kerja hampir berapa tahun nih, 16 tahun gitu ya, di kementerian gitu. Dengan latar belakang saya satu-satunya yang Kristen gitu di satu unit kerja itu gitu. Sepertinya sih effort yang saya lakukan tuh ya karena memang visi ini udah diperkenalkan dari kampus gitu ya, terus mau dibawa ke kantor gitu. Dan memang dengan segala keterbatasan saya gitu ya, termasuk dengan hubungan bersama dengan Tuhan Yesus gitu, tapi saya tetap mau mengusahakan pengen nih menyaksikan Yesus di tengah-tengah unit kerja saya gitu. Tapi kok sampai sudah 16 tahun ini kayaknya saya tidak pada titik cukup bahagia gitu dengan kesaksian saya gitu. Karena
akhirnya sepertinya tidak ada teman-teman juga yang bertanya tentang siapa Yesus gitu kepada saya gitu. Lalu apa sih tidak ada diskusi-diskusi juga tentang iman gitu. Padahal harapannya ada gitu dengan effort yang menurut saya pribadi ya Pak, yang tadi juga sudah disampaikan gitu, coba untuk jadi teman, terus bekerja lebih lagi, terus lebih memandang mereka yang lebih membutuhkan. Tapi jadi mungkin pertanyaannya apa ya, lebih kayak mengevaluasi ya, kenapa ya kok sepertinya tidak ada muncul diskusi juga dari teman-teman rekan kerja gitu, sehingga tidak ada jendela untuk saya boleh memperkenalkan Kristus gitu. Itu sih yang pertama. Terus tentang yang kedua, kasih tanpa syarat itu Pak gitu ya. Uh, di dalam kehidupan juga bekerja kan memang kasih tanpa syarat juga kita dites gitu ya. Apalagi kalau ketemu bawahan yang memang sulit untuk di ini apa, untuk diajak kerja sama gitu. Berusaha untuk mempraktekkan itu, tapi ketemu momen-momen sepertinya jadi dimanfaatkan gitu Pak gitu. Kalau kita sepertinya mau ngajarin atau sepertinya mau membantu, terus akhirnya jadi ketemu sebenarnya dia bisa melakukan, tapi karena dia melihat kita helpful, ya udah biarin dikerjain sama dia gitu. Seperti dia lihat kita mau bekerja 4, seperti tadi yang Bapak sampaikan, kita mau bekerja sampai jalan sampai 2 mil, tapi akhirnya dimanfaatkan gitu. Ya mungkin evaluasinya bagaimana ya untuk mengkritisi seperti itu gitu. Lalu yang ketiga, mohon maaf nih Pak Bay, boleh gak ya? Ya, sebenarnya. Terkait soal profesional misi gitu ya Pak. Kan akhirnya dulu waktu masih belum menikah, akhirnya pengennya nanti kalau udah keluarga di gereja, di kantor, dan keluarga gitu. Lalu setelah berkeluarga, punya anak, kok kayaknya waktu semua habis gitu. Sehingga akhirnya ambil bagian juga sih di gereja, ambil bagian juga di kantor, ambil terus untuk keluarga. Tapi sepertinya nggak ada yang maksimal gitu Pak, minimal aja gitu. Padahal itu masih skup yang kecil-kecil aja Pak, masih di gereja, di kantor doang, nggak yang sampai persekutuan di luar sana gitu. Apakah memang pertanyaannya apakah memang harus dicari lagi lebih skupnya lebih kecil sehingga bisa apa ya bisa maksimal gitu, atau memang manajemennya aja yang memang aku masih harus pelajari sehingga harus bisa efektif untuk 3 hal yang aku gumulkan, 3 ruang apa profesional misinya itu. Mungkin seperti itu dulu Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Priska ya. Jadi saya coba jawab yang terakhir dulu deh. Pertanyaannya menarik sekali nih Bu Priska ya. Jadi saya ingin kita semua kan tadi memberanikan diri untuk punya visi dan berani merumuskan misi. Karena tadi beda yang dicatat sama yang dipikirin saja Bu Priska. Coba deh, mulai sekarang berani mencatat what is your vision, what is your mission gitu. Dan boleh ditulis setiap hari. Visi saya adalah hari ini, mungkin bisa beda dengan besok, nggak apa-apa. Karena kita lagi mencari apa visi Tuhan ya dalam kehidupan kita. Bahkan kadang-kadang kita perlu punya keinginan hari ini berapa sih? 10, 7, 30, silakan. Ya. Sampai akhirnya kita bisa mengkerucut, this is my vision. Ya. This is my mission. Gitu. Sehingga nanti kita bisa memilah mana yang penting, mana yang urgent, dan mana yang nggak penting tapi urgent. Mana yang nggak penting dalam waktu dekat tapi penting dalam jangka panjang. Ya. Mana yang perlu, mana yang nggak perlu. Gitu. Nah itu saran saya gitu Bu. Dan itu harus mulai dari tadi kita evaluasi kedekatan kita dengan Tuhan bisa nggak kita tingkatkan. Misalnya selama ini kita baru doa, tambah doa dan baca Alkitab. Pak, selama ini saya udah doa dan baca Alkitab. Bu, tambah worship. Ya. Pak, kita udah doa, worship dan seterusnya. Bu, tambah nulis jurnal. Tadi ya. Sehingga kita punya setiap hari kita makin fokus ya, makin bonding ya, makin dekat dengan Tuhan ya. Tadi Tuhan bilang kan pada saat kita dekat dengan firman-Nya dan kita melakukannya dengan setia, Tuhan akan menambahkan jumlah output kita ya. Kita akan semakin naik dan bukan turun, dan kita akan jadi kepala dan bukan ekor. Kalau kita selama ini merasa, Pak, kok saya jadi ekor ya? Kok saya nggak tumbuh-tumbuh ya? Something wrong dengan yang kita lakukan sekarang. Jadi do differently. Buat radical change kalau perlu. Tapi radical change apakah bisa
Saya tadi sarankan mulai dari sedikit-sedikit aja, Bu. Berubah 1% aja tiap hari. Getting better satu hal setiap hari. Ya. Tadi misalnya mendoakan, worship, bahkan mencatat, dan juga kalau perlu melakukan tindakan yang lebih baik setiap hari. Nah, itu saran saya, Bu. Jadi artinya pada saat kita memang berani menuliskan, berani menyatakan saya akan melakukan 3 hal misalnya utama. Terus evaluasi kegiatan setiap hari kita itu, mana yang sudah sesuai dengan visi, mana sudah sesuai dengan misi saya, mana yang belum, mulai perbaiki, ya, mulai perkuat, dan kita lihat nanti, benar nggak kita akan terus naik dan tidak akan turun, kita akan terus bertambah-tambah dan berlipat-lipat berkat Tuhan melalui kita. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama saya adalah, Bu, tetap keep shining. Ya. Jadi kadang-kadang kita lupa nih, pada saat, wah, harapan tidak sesuai dengan kita lupa bahwa sebenarnya kehadiran kita, keberadaan kita pun lagi diliatin sama orang lain. Jadi kita jadi teladan tanpa kita sadari. Ya. Kita menjadi ada begitu banyak silent admirer, atau bahkan ada yang banyak seperti singa yang lagi mengaum-ngaum ingin menerkam kita begitu kita jatuh. Jadi saran saya yang pertama, keep shining. Mungkin kesempatannya bukan sekarang, ada waktunya. Itu kayak kita belajar ke luar negeri, Bu. Tiba-tiba begitu kita udah pengen bertahun-tahun nggak datang-datang. Tapi begitu besok kita udah mau liburan hari Jumat, application diminta hari Senin, ya. Jadi ya kita harus siap at any time, gitu. Jadi at any time kita harus asah tuh gergaji kita. Kita sudah asah skill kita untuk terus melayani pada waktunya. Jadi begitu ada kesempatan datang, kita tuntaskan tugas kita dengan bukan dengan mediocre, tapi dengan greatness. Dan greatness itu diupayakan, Bu. Jadi kita harus seperti amatir lah, amatir menjadi profesional. Apakah Anda harus memegang tampuk kepemimpinan dulu baru Anda bisa profesional? Menurut saya enggak. Jadi jadilah profesional sejak dimanapun, apapun posisi Anda saat ini. Jadiin profesional. Kalau perlu menjadi semakin banyak orang yang Anda bisa bantu, bisa kerjain. Kalau sekarang Anda di bawah satu direktur atau di bawah satu eselon 1, bekerjalah untuk lebih dari S1 dari eselon 1. Kalau Anda sudah bekerja lebih dari eselon 1, kalau perlu go global, go internasional. Ikut kegiatan sosial, ikut kegiatan volunteer, dan seterusnya. Tambahkan dari sedikit-sedikit, Bu. Nanti lama-lama akan bisa kita mulai menyadari bahwa Tuhan bisa loh menggunakan kita yang so-so menjadi awesome, outstanding, gitu ya. Nah, yang kedua tadi, kok ada begitu banyak anak buah kita atau bahkan teman kita malah manfaatin ya cenderungnya. Atau bahkan apalagi milenial ataupun Gen Alpha dan Z kita, Bu. Itu karena mereka sangat dimanja dengan gadget ya. Mereka kadang dalam tanda petik ya, bagi teman-teman yang sudah cukup pengalaman di lapangan, jadi mereka tuh kayaknya manja banget gitu ya, dan bahkan memanfaatkan situasi. Nah ini kembali, kita kan sebagai gembala juga ya, kita kan gembala mereka. Nah gembala itu kan memberikan contoh, dan memberikan contoh itu harus tanpa lelah, Bu. Karena tadi mereka itu kan lihat tuh kan, ternyata ibu akan sama dengan kita. Itu menjadi tantangan ya, Bu. Jadi artinya kita harus tetap terus melakukan yang kita yakin itu benar, dan jangan pernah lelah, Bu. Jangan pernah kendor memberikan contoh dan memberikan bimbingan. Karena mereka pada suatu saat akan ingat kok. Ya, pada suatu saat mereka akan lihat. Saya juga mengalami hal yang sama, Bu. Nggak ada satupun yang mau belajar di pimpinannya ya. Misalnya saya ajak olahraga pagi, Pak masih macet gitu kan. Diajak kerja keras, kerja cerdas, Pak sibuk atau rapat yang lain dan seterusnya. Tapi kita terus sampai akhirnya saya memberikan kredo ya. Being the best is not enough when better is expected, saya bilang gitu. Kalian kan pintar-pintar, baik-baik semua. Tapi itu nggak cukup. Kalau yang diharapkan adalah menjadi lebih baik. Jadi saya selalu memandu, kalau you udah punya posisi sekarang, Anda harus lebih baik. Apa itu lebih baik? Rumuskan sendiri dan kerjakan gitu. Nah itu yang saya minta terus mereka. Karena mereka kan rata-rata ya anak buah kita, atau bahkan teman kita yang tidak mau kontribusi, kadang mereka mikir, ngapain saya berkontribusi, orang udah ada yang lain, dan seterusnya. Tapi ya tadi,
kita sebagai agen kerajaan Allah, kita dituntut, kita diharapkan untuk menjadi katalis ya, kita menjadi narasumber bagi bahkan ahli Taurat, orang Farisi, pemungut cukai, orang kecil dan seterusnya Bu, untuk menjadi teladan. Jadi jangan pernah lelah Bu menjadi contoh menurut saya. Saya menyemangati aja Bu. That's the journey ya, that's the journey. Dan kalau Ibu merasa Pak saya sebenarnya bisa lebih baik dan seterusnya, nah mulai ditulis niat Ibu, mulai didoain tiap hari menjadi lebih baik tiap hari. Jadi a better version is yet to come, Bu. Jadi Anda akan bisa menjadi lebih baik pada waktunya. Anda akan tahu, oh iya, selama ini yang saya kerjakan tidak ada sia-sia. Jangan pernah khawatir dan juga jangan pernah lelah ya untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan lihat kok, Tuhan ingin kita tadi makin tajam ya, makin terang sinarnya, makin bisa tidak mediocre. Mediocre itu kan kita sosok Bu, atau bahkan menjadi penonton perubahan. Kita harus jadi aktor perubahan. Kalau perlu ikut terlibat dalam setiap usulan perubahan, dalam setiap perbuatan baik dalam kehidupan kita. Itu Bu Priska. Semoga menjawab ya Bu. Makasih Bapak. Ya. Memotivasi sih Pak. Kembali. Oh iya gitu. Makasih Pak. Siap. Makasih Kak Friska yang juga sekalian sharing hidup ya dari pengalaman pekerjaannya di kementerian. Oke, selanjutnya ada juga dari rekan alumni pertanyaan. Pak, tadi Bapak ada bilang bahwa bersedia dipimpin dan mau jadi pemimpin. Bagaimana kalau seseorang itu hanya mau dipimpin? Apakah itu bagus? Dan bila sebaliknya, hanya mau memimpin tetapi tidak mau dipimpin. Apakah itu menandakan bahwa dia memang cocoknya hanya jadi pengikut atau pemimpin saja? Dan apakah pemimpin hanya cocok pada orang tertentu saja? Silakan, Pak. Ya. Terima kasih. Ini dari Mbak siapa tadi yang jawab bertanya ya? Ini Nonem. Nonem ya. Yang pertama saya bilang begini. Setiap orang itu unik. Dan saya meyakini unik itu 1 dari 8 miliar dunia. Jadi artinya panggilan Tuhan itu universal bagi kita semua untuk memerankan peran kita. Dan kalau firman Tuhan ada dalam kehidupan kita, Anda itu dipanggil untuk jadi pemimpin. Semua orang dipanggil untuk dipimpin. Kalau ada orang yang seperti tadi, maunya hanya dipimpin aja, atau bahkan maunya memimpin aja, ya dia belum dewasa. Dia belum menemukan the best version of him, of her, gitu. Jadi artinya, ya tugas panggilan kita adalah menobatkan orang-orang itu, ya, melalui contoh yang kita lakukan dan melalui keteladanan yang kita mau buat, dan kalau perlu ya kita tantang mereka. Benar nggak sih Anda tidak ditakdirkan atau tidak menjadi siapa-siapa, ya? Atau bahkan Anda memang maunya enak-enak saja gitu ya? Nggak ada ya. Kalau belajar dari Tuhan Yesus, Tuhan sendiri yang Allah menjadi manusia kan gitu ya, menjadi anak Allah yang menjadi manusia, itu saja punya waktu teduh, punya waktu untuk serenity prayer, punya waktu untuk praise and worship, punya waktu untuk belajar tentang siapa yang akan dikunjungin, ya. Pada saat dia bicara sama Matius kan dia tahu apa yang dikerjakan Matius, ya nggak? Pada saat dia ketemu Zakius, pada saat dia ketemu Nikodemus, pada saat dia ketemu bahkan Saulus yang menganiaya Tuhan Yesus menyatakan sederhana, ya, memberikan pernyataan dan sebuah momentum untuk dia bertobat gitu. Nah, cara-cara itu bisa dilakukan oleh anak Tuhan gitu. Bahkan kita bisa menjadi Ananias buat Saulus, betul nggak? Suatu waktu kita akan diutus Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan itu. Artinya suatu waktu kita akan menjadi pemimpin bagi orang lain. Ya. Tapi sebelum kita bisa menjadi pemimpin bagi orang lain, Tuhan inginkan mari dekat dengan Tuhan. Karena hanya orang yang dekat dengan Tuhan, dia punya visi. Dan hanya Tuhan yang bisa menunjukkan visi. Karena tidak ada satupun orang yang tahu besok kita mau jadi apa. Ya. 5 tahun lagi, 10 tahun orang mau jadi apa. Orang yang punya visi itu seperti Yusuf ya. Dijual, dipukul, dijual jadi budak, itu dia taat, dia setia. Kenapa? Dia tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Tuhan tahu Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kita. Pak, saya terlalu jelek menjadi penyanyi. No, bahkan dulu yang namanya penyanyi yang mungkin ada Adele ya. Dulu siapa yang menyadari Adele itu ternyata punya bakat yang luar biasa di penyanyi. Ya.
Semua orang bisa menjadi penyanyi kalau memang Tuhan ingin kita menjadi penyanyi. Ya. Dan itu yang Tuhan inginkan, kita menemukan apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Bahkan ada sebagai profesional, menjadi pekerja, menjadi pegawai, itu adalah ibadah kita. Jadi kalau kita punya ibadah, kita melakukan ibadah, kerjakan secara profesional. Nah, bagaimana supaya profesional? Kita belajar dari Tuhan Yesus. Menjadi alfa, menjadi beta, dan menjadi omega sekaligus. Ya. Nah, gimana caranya tadi udah kita ajarin ya. Jadi artinya nanti kita konkret di yang pertemuan kedua, nanti kita belajar bagaimana kita bisa menjadi coaching untuk membangun leadership signature, membangun your style, your leadership style, yang menemukan apa namanya visi dalam kehidupan kita gimana sih caranya. Nanti pertemuan kedua saya akan coba ajarkan buat kita ya. Dan bahkan nanti bagaimana kita bisa menjadi coach untuk orang lain, itu di pertemuan ketiga tuh. Jadi saya ingin kita belajar menjadi Tuhan Yesus, ngajarin yang najis, yang apa namanya, yang orang yang kesulitan memiliki tujuan hidup, itu bisa diajarin gimana supaya dia bisa menemukan sendiri, bahkan bersama-sama dengan kita. Nanti itu yang kita coba ajarkan. Semoga menjawab ya, Mbak Agnes ya. Itu jawaban saya itu. Baik, terima kasih Pak. Masih ada lagi nih Pak beberapa pertanyaan, mohon Ya, bersabar. silakan. Kemudian ada pertanyaan dari Yosep Butar-Butar, izin bertanya Pak, apakah minimnya pemimpin yang takut kepada Tuhan sehingga membuat Indonesia masih masuk dalam middle income trap? Ya, Seperti itu. Gimana tanggapan Bapak? ya. Middle income trap itu adalah tantangan ya, dan bahkan kesulitan yang menahun bagi Indonesia. Middle income trap itu kita berada di ranah penghasilan income per kapita di bawah 5.400 per US dollar ya, per kapita. Nah, GDP per kapita Indonesia di 2045 itu adalah 30.000. Artinya sekarang 5.000, nanti ke depan tuh 30.000. Kalau kita berhasil keluar dari income trap tadi, middle income trap. Artinya apa? Artinya kita perlu perubahan yang radikal di Indonesia. Salah satu perubahan radikal adalah bisa nggak masyarakat Indonesia menabung? Ya. Masyarakat Indonesia itu nggak bisa nabung sekarang. Karena apa? Mungkin Indonesia kan nyaman ya, tidak ada musim dingin, tidak ada musim panas gitu kan. Jadi ya kalau ada penghasilan habisin aja, kalau perlu pay later gitu ya. Jadi eh, apa namanya, marginal propensity to consume kita jangannya 120% setiap bulan. Padahal 10% adalah hak perpuluhan. 20% adalah hak tabungan usia tua kita. 30% baru bisa pakai untuk bayar utang dari penghasilan kita. 40% untuk konsumsi. Ya kebanyakan kita konsumsinya 120%, nggak ada tabungan. Jadi sekarang apa namanya, masyarakat Indonesia yang bekerja itu ada sekitar 130 juta, yang punya JHT itu baru di bawah 30 juta. Berarti ada sekitar 100 juta orang bekerja Indonesia tidak punya JHT, tidak punya tabungan hari tua. Artinya radikal change yang kita mau buat sekarang, masyarakat kita adalah ayo menabung. Kita udah kalah dengan Malaysia. Malaysia itu waktu income per kapitanya $300, dia udah bisa nabung 10% dari take home pay-nya. Indonesia sekarang baru nabung 3% dari take home pay. Itu betapa besarnya itu. Yang kedua, habit. Masyarakat Indonesia itu punya penghasilannya sudah UMR, tapi bisa beli rokok 10.000, 20.000, 50.000 sehari. Beli judol 20.000, 50.000 sehari judol. Ya, kripto apalagi kan gitu ya. Ada mulai banyak nih masyarakat anak-anak orang kaya punya pengusaha apa namanya, punya uang jajan misalnya 100.000, 500.000, dia beliin tuh kripto. Uang hilang nggak apa-apa, besok minta apa-apa lagi. Jadi kita tidak punya kebiasaan investasi yang kuat. Ya, bayangkan itu kalau investasi itu kuat, Indonesia tabungan asuransi pensiunnya tidak seperti sekarang 13% dari GDP. Harusnya 60-80% dari GDP. Disitulah Indonesia punya mandiri, nanti kita nggak tergantung pada utang luar negeri, tapi sumber pembiayaan banyak dari dalam negeri. Ya, dari kapasitas internal kita. Nah, ini adalah transformasi radikal ekonomi kita ya. Kalau Anda menjadi pengusaha, tolong jadi pengusaha yang mau bayar CHT atau iuran BPJS, TK, BPJS Kesehatan pegawai kita. Ya. Kalau Anda UMKM, Anda itu adalah berada di 60% kontributor GDP growth Indonesia.
Ya. Jadi majority hampir 64,5 juta itu adalah UMKM. Dan itu adalah merupakan 99% pelaku bisnis Indonesia, Mbak Agnes, teman-teman ya. Jadi makanya Indonesia itu punya PR yang luar biasa karena kita berpotensi menjadi negara Indonesia paling maju di dunia nomor 5, tapi harus ada quantum leap perubahan. Dan itu membutuhkan leadership otentik seperti Tuhan Yesus. Ya. Nah, ini yang kita ajarkan supaya 2-3 kali pertemuan ke depan, Anda semua itu sudah bisa menjadi agen perubahan, ya, menjadi change catalyst, menjadi the builder, menjadi strategis bagi kerajaan Allah. Gitu Mbak Agnes, semoga menyemangati ya teman-teman ya. Ini masih belum selesai nih. Kita masih ada 2-3 pertemuan lagi ya. Betul, Pak. Oke. Nah, terkait ini Pak, tadi kan Bapak juga sedikit banyak menggambarkan dengan UMR yang ada aja masih ada kesulitan untuk menabung. Nah, ini kita mau sedikit bertanya Pak tentang dari sisi apresiasi gitu ya. Yang pertama ini ada salah satu kakak sharing tentang dana gitu. Maksudnya di mana dari sisi dirinya sudah berusaha untuk belajar bekerja dengan baik, berusaha jadi teladan, berusaha mengerjakan tanggung jawab sesuai SK dengan baik, tapi kondisinya di tempat bekerja itu tidak menerima upah yang baik gitu, bahkan jauh di bawah UMR. Nah, menurut Bapak, bagaimana bisa alumni-alumni yang demikian dengan kondisi yang demikian bisa bertahan dalam situasi seperti ini? Kemudian ada kaitannya juga gini Pak, waktu kita udah mau bekerja secara extra miles gitu, tapi ternyata bos tidak melihat gitu ya, tidak memberikan apresiasi untuk usahanya rekan-rekan alumni. Nah, bagaimana bisa menyikapi hal itu gitu Pak? Karena kita tidak menampik waktu kita memberi yang terbaik gitu, waktu dengan extra miles, ada juga mungkin percikan-percikan rasa gitu Pak, ingin dapat juga dihargai gitu, apresiasi atas usaha yang proper. Nah, tapi ada satu satu sisi yang menarik juga Pak tentang eh, dari Kak Vienti bagaimana juga bisa tetap bertahan untuk dalam visi melayani yang Tuhan berikan di tengah-tengah definisi sukses. Bahkan mungkin keluarga punya harapan-harapan terdekat gitu ya, harapan-harapan besar gitu yang mungkin mempengaruhi juga cara jadi value kita dalam bekerja. Is there any practical way to keep us accountable as a Christian community? Terima kasih. Siap. Dasar nih pertanyaannya. Tadi Mbak Agnes, kan Mbak Agnes di awal juga udah bilang itu yang tadi from nobody menjadi somebody. Tadi ada lagu yang tadi teman-teman udah nyanyikan di awal ya. Saya jadi ingat Mbak, yang membuat pengentasan kemiskinan bagi keluarga itu apa sih? Kalau menurut saya yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan, ya. Jadi kalau Anda merasa sekarang ini kok terdesak dan seterusnya, sepanjang Anda punya semangat, sepanjang Anda punya doa, sepanjang Anda punya paspor, doa itu adalah doa dan paspor aja. Ya. Semangat itu anggapannya paspor. Ya. Doa dan paspor, dua itu aja Pak. Ya, itu sudah cukup untuk mengubah dunia kehidupan kita. Kalau saya pendidikan, jadi saya selalu, dulu kalau masih struggle ya, saya itu selalu kalau bisa jamlat pendidikan itu 20, saya 40 jamlat per tahun. Saya pernah pelatihan 3 bulan dalam setahun. Ya. Kalau Anda belum punya ijazah, ambil S1, ambil S2, ambil S3. Kalau itu masih mahal, ambil keterampilan. Ya. Keterampilan memasak, keterampilan apapun, ya kerjakan dengan semangat dan paspor tadi. Ya. Saya mungkin boleh juga kasih ini ya. Dulu ada asisten kami, dia pintar masak, bikin kue. Karena lihat saya beasiswa di Australia, dia waktu saya pulang, dia bilang, Pak, saya pengen ke Australia. Oh, apa modalmu? Saya tanya. Pak, modal saya cuma 2. Doa dan paspor, Pak. Nah, saya ke Australia kan harus belajar IELTS ya. IELTS harus 6,5, 7,5, dan seterusnya. 4 tahun harus belajar. Gitu. Dia asisten kami, dia pengen jadi kerja di Australia. Nggak punya IELTS. Punyanya cuma, ini Pak Togi, paspor dan doa katanya. Nah, lalu pulanglah saya ke Australia untuk wisuda. Teman kami yang diplomat di kedutaan, tanya saya, Pak Adi, punya nggak pembantu yang mau ke Australia? Hah?
Kamu nanya serius, eh, apa syaratnya? Syaratnya punya paspor aja, gitu kan? Hah? Punya paspor? Lupa. That's a miracle, benar nggak? Jadi ada malaikat Tuhan yang akan menjawab doa dan paspor Anda, gitu. Jadi nggak usah takut, gitu. Ini yang akhirnya saya selalu menyemangati ya, bahkan anak-anak saya. Kalau Anda punya keinginan apapun, doain. Ya. Dan usaha Anda jadikan paspor, gitu. Usaha itu apa? Semangat tadi, ya. Kalau kita uangnya pas-pasan UMR, ya jangan maulah UMR. Cari tambahan, ya, belajar jahit, ya, belajar apapun, gitu. Jadi saya itu walaupun akuntan, saya itu udah profesional programmer dulu, COBOL gitu. Karena apa ya, kerjaan saya PNS gampang ya, enak ya Pak ya. Kerjaan satu bulan bisa kita kerja 2 minggu, 2 minggu lagi ngapain ya, training gitu. Ya kalau Anda di PNS gitu, kalau Anda di corporate juga sama, Anda harus ubet gitu ya. Anda harus ada usaha ya. Anda harus punya paspor ya, Anda harus punya doa untuk getting better. Untuk nabung lebih banyak. Kalau sekarang baru 3%, Anda harus nabung harus pertama harus tadi punya doa dan juga perpuluhan bayarlah itu ya. Karena itu perpuluhan itu mendisiplinkan kita juga Pak, Bapak Ibu teman-teman ya. Kalau kita nggak punya perpuluhan, jangan-jangan uang kita 90%, 100% pun habis tuh. Tapi begitu kita punya perpuluhan, hampir setiap berkat kita ada yang kita sisihkan aja untuk Tuhan, untuk orang lain. Itu melatih kita untuk setia terhadap yang kecil-kecil tadi. Ya. Sampai pada saat Tuhan kasih 100 juta, saya kasih berapa M, kita tetap kasih itu 10%. Gitu. Nah, sama dengan doa juga tadi, usaha kita itu juga sama. Usaha kita itu akan membuahkan, tadi kalau Anda berusaha, Anda itu akan keep shining. Ya. Oh, orang ini beda ini sama yang lain. Orang ini walaupun nggak dihargai, walaupun UMR, ternyata kerjanya luar biasa. Ya udah kita kirim ke Amerika deh, kemana deh posisi yang lebih baik. Kita nggak tahu waktunya ya. Tapi tetaplah berdoa dan berusaha. Yang semoga menjawab ya. Jadi don't worry, be happy tadi ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Ya. Bunga bakung itu aja pakainya jauh lebih indah dari yang kita khawatirkan. Yang Tuhan nggak pernah ninggalin kita kok. Ya. Nah, Anda juga akan menjadi instrumen yang luar biasa di tangan Tuhan pada saat Anda punya doa dan paspor. Belajar, jangan pernah lelah untuk melakukan yang terbaik. Gitu, Mbak Agnes. Semoga menjawab ya. Iya, Pak. Mungkin yang terakhir, Pak, apakah 9 authentic leadership itu harus berurutan dari nomor 1 ke nomor 9? Jadi kita tidak akan memiliki nomor 2 tanpa kita memiliki nomor 1. Atau kita sudah memiliki 9 authentic leadership ini bersamaan. Hal ini mirip dengan satu buah roh dan dengan 9 rasa. Merujuk Ya. ke Galatia 5 ayat 22-23 dari Bang Togi. Ya. Terima kasih Pak Togi untuk pertanyaan ini sangat fundamental dan juga menguji saya sebagai yang membuat framework ya. Terus terang, kalau cocok logi gitu ya, itu ada juga cocok loginya Pak Togi. Tapi kalau bicara soal tadi sebagai prinsip yang menjadi diskursus atau menjadi teori di dalam prinsip leadership, saya udah belajar leadership authentic teori di Imperial Business School di London. Itu saya belajarnya sama teman-teman di BI dan juga bawa beberapa profesional yang terkait dengan ini. Nah, menurut saya authentic leadership itu hampir artinya tidak ada teori, Pak. Jadi leadership akan kembali kepada otentisitas setiap individu. Gitu. Jadi kalau tadi saya di-challenge, Pak, itu kan menurut Pak Adi aja. No, saya ingin ini juga dilakukan oleh setiap orang, Pak. Bahwa justru belajarlah dari Tuhan Yesus. Mungkin nanti Anda akan menemukan bahkan jangan-jangan cuma 3, cuma 1, no risk gitu. 1 juga nggak apa-apa. 9 yang tadi saya ini kan karena saya pengen cocok aja dengan kata autentik Pak. Tapi begitu saya lihat Alkitab dan praktek di Tuhan Yesus kok ada juga gitu. Jadi monggo kalau kita menemukan 9 silakan. Itu sama juga dengan kita masing-masing. Anda semua itu unik, satu dari 8 miliar manusia yang Tuhan ingin bekerja melalui kita, melalui saudara. Jadi kita sendiri juga harus menemukan otentisitas leadership kita. Nah, kita bisa belajar ini sebagai panduan semata, ya Pak ya. Tapi kembangannya itu jangan-jangan akan bisa lebih dahsyat seiring Tuhan akan menggunakan kita. Gitu Pak.
Nah, saya juga mulai juga membuat yang beta itu juga, kok cuman alfa omega ya? Kenapa ada kata beta? Bukankah pada saat Tuhan menyatakan, aku adalah alfa dan omega? Kan ada akunya, Pak. Ada betanya, Pak. Kan gitu kan? Nah, itulah yang saya temukan waktu merenungkan itu. Oh, berarti ada beta, ada alfa, dan ada omega. Dan beta itu kan peran dari gembala, gitu. Nah, apakah ini di challenge nggak cocok dengan teori leadership? Monggo, itu kembali. Tadi kalau saya melihat ini ada otentisitas di Tuhan Yesus menurut saya. Dan itu pikiran kita nggak akan cukup memahami tanpa panduan Tuhan, Pak. Jadi ini bisa berkembang. Nanti mungkin kalau saya dipanggil lagi bulan depan oleh Mbak Agnes sama Pak Pendeta Bule, mungkin udah jadi 10, Pak. gitu. Atau jadi 11 ya gitu, Pak. Pak Togi. Jadi feel free untuk memiliki your uh, authentic leadership version gitu. Gitu ya Pak Togi ya. Jadi jangan takut ya. Jadi saya lebih kepada maksud saya ingin belajar dengan Pak Togi apa yang menurut Pak Togi kurang. Nah, ini saya ingin tambahkan. Begitu Pak Togi. Terima kasih. Tapi intinya yang 9 authentic leadership ini mencerminkan kehidupan Tuhan Yesus semuanya ya. Ya, yang saya temukan gitu Pak. Dan bahkan Ya. nanti ya di pertemuan ketiga, saya ingin kita belajar membuat balance scorecard untuk your leadership Pak. Nah, itu saya akan pakai alpha, beta, omega juga. Nanti saya coba tunjukkan bahwa prioritas kehidupan kita itu ada yang lagging, ada yang ada yang leading. Apa yang paling penting, apa yang harus ada di end in mind, apa yang nggak penting, nggak terlalu penting yang harusnya itu menjadi secondary. Nah, kita dengan belajar sistem ini, saya akan coba padukan ya, kan saya juga tesis saya di leadership dan performance. Saya coba padukan itu Pak. Nanti kita coba buat sama-sama vision statement atau signature, lalu kaitannya dengan vision map, dan satu lagi kaitannya dengan balance scorecard untuk authentic leadership. Itu seperti apa? Gitu. Kan setiap orang harusnya bisa punya scorecard juga. Cuman kadang-kadang yang malas apa enggak aja Pak. Itu as simple ada orang yang pengen hidup dengan membuat diary setiap hari, sama tidak Pak. Beda itu menurut saya. Ya pada saat Anda menuliskan your intention, itu akan menjadi your commitment. Ya kan Pak ya? Kalau kita hanya cuma keinginan saja, itu just as matter of a dream. Tapi begitu your dream itu Anda aksentuasikan menjadi misi, misi itu kita aksentuasikan menjadi objektif dan goal, objektif dan goals kita aksentuasikan menjadi target dan menjadi action activities, itu akan menjadi 99% perspiration kita untuk merealisasikan visi. Gitu, Pak. Jadi artinya kalau kita punya visi, survei McKinsey itu menyatakan orang yang bisa berhasil ini di Fortune ya, 500, begitu Anda bisa merumuskan visi misi, itu sukses rate-nya cuma 30%, Pak. 70% gagal. Karena apa? Resistansi dan begitu banyak challenge lainnya. Nah, aksentuasi ini atau mungkin istilah saya penulisan leadership signature, nanti vision map, gap dan juga capacity building, bahkan nanti terakhir sampai ke coaching dan seterusnya, itu kita ingin memandu visi misi itu benar-benar bisa jadi kenyataan. Ya. Mediocrity itu bisa jadi greatness gitu. Gitu Pak. Jadi menjadi dari penganiaya Kristus menjadi pengikut Kristus yang setia. Dari nelayan penjala ikan bisa menjadi, itu seperti apa sih petanya? Nah, ini coba nanti kita lihat sama-sama mappingnya, dan itu bisa berlaku kok jadi dengan setiap kita. Jadi bahkan nanti saya ingin setiap individu kita menyaksikan bahwa kita ini work in progress Pak. Kita tuh belum sempurna nih. Dan saya melihat hidup kita tuh harusnya makin naik, makin bertambah-tambah gitu. Kalau enggak, itu berarti kita hidup jauh dari Tuhan. Kalau kita hidup dekat Tuhan, berkatnya ada di tiap hari, Pak. Dan itu yang harus kita saksikan sebagai anak-anak Tuhan yang setia, ya, mengikut firman-Nya. Dan itu yang dijadikan Tuhan Yesus juga. Sampai Tuhan Yesus akan menjemput kita kan ke kekekalan. Itu Pak. Atau gitu. Terima kasih Pak Ini Adi. terima kasih untuk Bang Togi dan juga Pak Adi dalam diskusinya. Yang sedikit yang bisa aku mungkin bisa simpulkan, banyak sekali sikap-sikap ya, authentic branding yang Kristus teladankan melalui kehidupannya dan juga yang dituliskan di dalam Alkitab. Kiranya kita juga mampu sehari demi sehari makin lebih baik dalam versi kita masing-masing,
dan di dalam versi yang semakin baik itu juga boleh menjadi berkat melalui teladan-teladan kita dimanapun kita berada, mau di tempat pekerjaan, mau di tengah keluarga, mau di dalam pelayanan Tuhan percayakan, kiranya itu yang boleh kita teladani. Eh, itu saja untuk rangkaian hari ini. Nantikan untuk pertemuan, masih ada 2 sesi selanjutnya dari Pak Adi secara khusus tentang mentorship dan coaching. Kami harap Kakak Abang nanti bisa hadir juga di Rabu yang akan datang. Dan untuk menutup GCLC hari ini, Pak, boleh minta kesediaan Pak Adi untuk menutup dalam doa. Baik. Mari kita saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Kami diberikan kesempatan dan waktu secara khusus untuk merenungkan firman Tuhan dan belajar dari authentic branding leadership Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat kami mempelajari betapa Tuhan Yesus telah meneladankan kasih yang tanpa syarat. Kehidupan Tuhan Yesus sebagai Alfa, Beta, dan Omega, kiranya boleh kami pelajari dalam kehidupan kami. Sehingga kami juga dapat mewujud nyatakan visi dan misi kerajaan Allah dalam kehidupan kami. Kami akan percaya Tuhan, Tuhan telah memilih dan menunjuk kami untuk semakin bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk setia, ajar kami Tuhan untuk mau belajar menjadi alat di tangan Tuhan. Karena di dalam kuasa-Mu Tuhan, kami akan percaya Tuhan akan mengerjakan pekerjaan jauh lebih besar dari yang kami pikirkan selama ini. Dan oleh karena itu, Tuhan, kami boleh mengucap syukur atasnya. Kami juga mohon ampun atas segala kekurangan dan kelemahan kami, Bapa. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi kami. Dan oleh karena kasih-Mu, dan oleh karena visi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami rindu untuk Tuhan memampukan kami untuk berubah. Untuk menjadi lebih dekat dengan visi kerajaan Allah, untuk menjadi alat di tangan-Mu, dan juga untuk memuliakan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan berkati dan sertai kami sebagai keluarga, Tuhan berkati kami sebagai profesional muda, sebagai pelayan Tuhan di gereja, di tempat di mana Tuhan tugaskan kami di kantor, dan di pelayanan manapun Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, sehingga kehadiran kami benar-benar dirasakan sebagai garam dan terang, sebagai citra kasih Tuhan yang hadir dalam kehidupan dan pekerjaan kami. Inilah doa kerendahan hati kami, Bapa. Kami berdoa untuk pertemuan kami selanjutnya, dan untuk saudara kami yang akan hadir. Kiranya Tuhan menyertai kami semua, dan kami boleh memuliakan Tuhan dalam segala perkara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.